Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Terima kasih yang sudah hadir. Webinar kita sore ini yang kita akan membahas terkait tema yang membahas tua bukan takdir, kenali genetikmu, atasi penuaan lebih awal. Pembahasan topik ini cukup menarik karena kita akan mengetahui bagaimana sih genetik kita dalam proses penuaan pada diri kita, dan ketika kita tahu, kita beritahu nih bagaimana untuk mengatasinya. Seperti itu. Dan webinar ini akan diselenggarakan oleh Widya Genomics dan Biobalance Clinic. Baik, untuk sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita sapa-sapa terlebih dahulu agar webinar kita ini tetap hangat dan akrab seperti itu. Boleh untuk Bapak Ibu semua ramaikan di kolom komentar. Boleh ketik nama dan juga domisili Bapak Ibu semuanya. Saya juga mau tahu nih Bapak Ibu semuanya ini berasal dari kota mana dan juga asal dari dan siapa gitu. Boleh ramaikan saja nama dan juga asal kotanya. Ada Kadida Jari Solo hadir. Oke, ada dari admin Wigen hadir di sini. Oke, admin siap admin. Apalagi nih kira-kira Bapak Ibu dari mana asalnya? Hilda dari BSD. Oke, wah jauh banget di BSD ya. Endang dari Jakarta Pusat. Mbak Puput dari Garut. Faya dari Klaten. Siapa lagi coba? Ayo. Sebelum kita masuk ke acara inti, Anissa dari Semarang. Wow, ramai banget ya. Baik, karena terlihat nih Bapak Ibu semuanya sudah sabar ya atau sudah ramai di kolom komentar. Boleh di next, operator? Ya, sebelumnya. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih semuanya Bapak Ibu semuanya sudah memberkan diri di kolom komentar. Sekarang giliran saya untuk memberkan diri. Perkenalkan saya Resep di Putra. Bapak-bapak dan Bapak Ibu bisa sapa saya dengan Raihan. Saya merupakan marketing dari Widya Genomics Indonesia. Boleh berikutnya. Jadi apa itu Widya Genomics? Bagi Bapak Ibu yang masih belum tahu atau terdengar asing, izinkan saya untuk memperkenalkan kembali apa itu Widya Genomics. Jadi Genomics merupakan penyedia layanan uji epigenetik genom S, DNA, dan pengaruh lingkungan pertama di Indonesia, dan uji screening karakter genetik genku. Disertai dengan treatment lanjutan dengan suplemen organik serta terapi regeneratif sekretom dan exosom stem cell demi mewujudkan kesehatan yang holistik. Boleh di-next lagi? Dan nantinya saat pembicaraan berlangsung atau berjalannya webinar ini, nanti Bapak Ibu saya persilakan untuk ramaikan di kolom komentar. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk dikip pertanyaan di kolom komentar mengikuti format yang tertera, gitu, nama, domisili, dan pertanyaan. Nantinya 5 pertanyaan terbaik akan mendapatkan produk herbal dan juga konsultasi dokter dari Global Clinic. Boleh di next lagi? Nah, di sore hari ini akan dihadiri langsung oleh narasumber kita yang menarik dan fenomenal, di mana narasumber pertama kita itu akan dibawakan langsung oleh Dr. Angga Arinda Hartaji, FH, MMHC. Beliau merupakan dokter dan functional medicine health host. Dan selanjutnya akan disampaikan langsung juga oleh Pak Heri Heritak, LMSGZ, MSC, RD, PhD. Beliau merupakan nutrigenomik konselor dari Widya Genomics. Wow, menarik banget bukan? Maka dari itu, saya sarankan Bapak Ibu semuanya untuk simak baik-baik dari awal hingga usai. Baik, langsung next berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke pemateri pertama, izinkan saya untuk baca-baca terlebih dahulu profil dari Dr. Angga ini. Baik, Dr. Angga Hartadi FMAC atau akrab disapa Dr. Angga adalah seorang dokter umum dengan keahlian lebih di kedokteran fungsional dan nutrisi. Latar belakang pendidikan S1 Kedokteran Umum dari Universitas Pelita Harapan Indonesia. Mendalami nutrient therapy, advanced nutrient therapy dari World Research Institute di Gold Coast, Australia. Mendalami functional medicine health course dari Institute Functional Medicine di USA. Saat ini sedang melanjutkan studi S2 Human Health Biomedis dari Universitas Islam Sultan Agung di Indonesia. Beliau saat ini berpraktek di klinik Biobalance yang berfokus menangani masalah kesehatan dengan pendekatan yang secara holistik. Boleh next lagi?
Nantinya, Dokter Angga ini akan menyampaikan beberapa materi yang seperti Bapak Ibu bisa lihat di layar, di mana Dokter Angga akan membahas rahasia di dalam sel, bagaimana tubuh kita semua menua, lalu juga peran genetik terhadap proses penuaan, lalu akselerator penuaan, bahaya lembur dan kurang tidur, tanda-tanda penuaan dini yang sering terabaikan. Tentunya beberapa topik ini sangat relate bagi Bapak Ibu semua, khususnya bagi Bapak Ibu yang memiliki produktivitas yang tinggi, khususnya bagi bagi baik yang pekerja karya swasta ataupun berwirausaha swasta. Baik, untuk memenangkan waktu karena Dokter Angga sudah ada di tengah-tengah kita, mari kita sapa-sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Dokter Angga. Selamat sore, Mas. Baik, Iya, baik. Eh, boleh tahu nih, bagaimana dokter kabarnya sore hari ini? sehat-sehat. Apa kabar, Mas, di sana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Boleh tahu saat baik. ini apa sih kesibukannya dokter? Biar Bapak Ibu tahu nih kesibukan dokter akhir-akhir ini gitu. Kesibukannya ya pada dasarnya banyak kan di klinik, di Biobalance Klinik, tapi lagi dalam pengurusan tesis, jadi Kak, saya tinggal selesai dalam sekolah di Unisula di Semarang. Kebetulan saya lagi pendekatannya di bidang human health sama anti-aging, ambilnya di Semarang itu, di biomedis. Wow, keren banget. Semoga pendidikannya dan juga karirnya tetap berjalan dengan baik sesuai dengan harapannya dokter. Amin, Nah, amin, oke, Mas. karena dokter, karena narasumber pertama kita sudah ada di tengah-tengah kita, harapannya Bapak Ibu bisa menyimak dari awal hingga selesai. Maka dari itu, waktu dan layar kami silakan. Saya izin share ya, Mas. Izin, Mas. Apakah udah terlihat? Belum, sudah dokter? Sudah ya. Oke, sebentar. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang hadir di sini. Izinkan hari ini saya akan membahas tentang aging. Aging ini, penuaan ini suatu hal yang sangat menarik. Mungkin bukan cuma untuk medis, tapi juga untuk orang awam, karena semua orang akan mengalami penuaan. Tapi mungkin kita harus perlu tahu, karena kalau orang awam mungkin taunya ya tua itu umur. Tapi kalau kalau secara medis ternyata tua itu berbeda. Pada dasarnya, secara medis tua itu dibagi menjadi dua. Ada tua kronologis, ada tua biologis, usia biologis. Nah, bedanya di mana sih? Usia kronologis itu pada dasarnya itu adalah usia di KTP kita. Jadi kalau misalnya KTP kita 50 ya usia kita 50. Tapi ternyata usia biologis seseorang itu juga bisa berbeda. Nah, usia biologis ini yang menentukan apakah nantinya kita tua bisa penyakit tertentu atau tuanya jadi malah sehat atau tuanya malah jadi sakit, karena inilah yang menentukan, karena ini yang menentukan usia sel kita. Mungkin kurang lebih bahasa sederhananya seperti itu. Nah, kira-kira kalau pengen tahu apa usia usia biologis itu seperti apa, banyakan ini sebenarnya dibahas dalam Hallmark of Aging. Jadi apa sih yang terjadi di tubuh kita itu macam-macam seperti ini, dari yang eh, istilahnya ada eh, kerusakan telomer atau pemendekan telomer, ada disbiosis dan segala macam. Nah, proses inilah yang membuat kita, kalau dibilang mungkin kalau kalau orang awam selalu bilang ini seperti penuaan dini. Jadi yang harusnya penyakit, misalnya penyakit seperti hiperkolesterol yang harusnya zaman dulu mungkin itu keluar di usia lebih dari 60 tahun atau 50 tahun, sekarang mungkin orang-orang usia 30 aja sudah ada yang hipertensi atau hiperkolesterol dan yang lain-lainnya. Nah, ini di dalam tubuh kita ternyata terjadi kerusakan yang macam-macam. Ini kurang lebih ada sekitar 12. Mungkin kita bahas satu-satu, kita kulik satu-satu. Nah, yang paling pertama adalah genomic instability. Nah, pada dasarnya saat terjadi proses dari luar atau internal itu akan menyebabkan terjadinya kerusakan dari atau kelainan dari kromosom, sehingga menyebabkan
genomik kita atau gen kita itu atau DNA kita itu menjadi tidak stabil. Nah, itu akan menyebabkan banyak hal, terutama percepatan dari aging itu sendiri. Yang kedua adalah telomer. Nah, di sini dibilang telomer itu sebenarnya kayak bagian dari DNA kita atau, istilahnya ujung dari kromosom yang sebenarnya itu akan mempengaruhi saat sel kita itu saat muda itu masih bisa membelah diri, bisa berproses untuk, regenerasi dan segala macam, tapi ternyata pada saat kita bertambah usia, telomer ini menjadi lebih pendek sehingga kita memasuki kalau dalam bahasa medis kita bilang senescence atau, istilahnya adalah selnya itu jadi tidak bisa beradaptasi atau selnya itu tidak bisa, dia bisa bisa rusak, ternyata selnya tidak bisa rusak atau yang harusnya selnya itu, mati, dia malah selnya tidak bisa mati, gitu. Terus lanjut ada epigenetic alteration, ini sebenarnya ini adalah perubahan dari ekspresi gen yang melibatkan perubahan dari urutan DNA. Jadi ini akan mempengaruhi sel itu yang harusnya dia tidur, malah dia harus malah jadi aktif. Nah, ini yang kadang men-trigger menjadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan aging. Lalu ada loss of proteostasis, itu adalah kemampuan sel untuk mempertahankan keseimbangan protein sehat, termaksud sintesis, pelipatan, dan segala macam. Ini terlalu medikal lah ya, tapi kurang lebih untuk tahu. Nah, ini juga salah satu yang penting untuk orang awam tahu yaitu mitochondrial dysfunction. Jadi kalau sel kita itu punya pembangkit energi. Nah, sedangkan saat kita bertambah usia ternyata atau bukan cuma bertambah usia tapi saat ada efek dari luar yang merusak dari sel kita, ternyata mitokondria ini jadi nggak bekerja dengan baik. Nah, itu yang menyebabkan proses kerusakan lebih lanjut di dalam tubuh kita. Lalu ada deregulated dari nutrient sensing, yaitu eee, tubuh kita tuh harusnya punya sinyal, sel tubuh kita itu punya sinyal yang harusnya bisa mendeteksi ketersediaan nutrisi glukosa terutama, dan asam amino. Jadi dia bisa menyesuaikan metabolisme, tapi ternyata saat pertambahan usia atau kerusakan dia tidak bisa menyesuaikan metabolisme dan itulah yang menyebabkan terjadinya aging lebih cepat. Nah, tadi kita udah bahas juga cellular senescence, itu adalah kerusakan atau sel itu tidak bisa kita bilang sel itu menua, dia tidak bisa membelah, tapi tidak bisa juga mati dan itu akan menyebabkan peradangan lebih lanjut. Lalu kalau kita bilang, stem cell exhausted, itu adalah stem cell kita itu kan stem cell itu adalah sel muda kita kalau kita bilang kurang lebih seperti itu, sel yang akan melakukan regenerasi di dalam tubuh kita. Nah, tapi ternyata pada saat pertambahan usia atau kerusakan tertentu, ternyata stem cell kita jumlahnya jadi lebih sedikit. Nah, inilah yang, biasanya akan menyebabkan penurunan dari regenerasi dari sel tubuh kita. Lalu ada, altered intercellular communication di mana sinyal-sinyal itu jadi sel-sel tubuh kita tuh ternyata bisa ngobrol, sel tubuh kita itu bisa berkomunikasi. Nah, ternyata sel-sel tubuh kita ini komunikasinya jadi terganggu. Nah, komunikasi yang terganggu inilah yang menyebabkan peradangan terus-menerus di dalam tubuh kita atau kita sebut, peradangan kronis tingkat rendah yaitu inflammaging. Inflammaging ini jadi salah satu yang paling banyak dibahas dalam dunia kesehatan terutama dalam bidang aging karena ini jadi salah satu dasar yang bisa dimodifikasi oleh manusia. Mungkin nanti kita bahas, di bawah selanjutnya. Lalu ada disabled microautophagy, autophagy itu kurang lebih kalau tubuh kita itu punya sampah, nah sampahnya itu harus bisa dibersihkan. Setelah dibersihkan, sampahnya itu bisa dipakai jadi sumber energi. Nah, yang jadi masalah sampahnya ini tidak bisa dipakai. Nah, sampah inilah yang menyebabkan terjadinya proses aging akan jadi lebih cepat. Lalu chronic inflammation atau, inflammaging tadi yang kita sudah bahas, nah ini juga ini adalah yang tadi saya bahas sebelumnya, ini ya suatu yang sangat penting karena, ini akan sangat mempengaruhi proses penuaan dan yang terakhir adalah dysbiosis. Dysbiosis ini sebenarnya mungkin kalau orang-orang mungkin udah banyak yang tahu, pada dasarnya tubuh kita itu, terdiri dari jutaan dari mikrobiota atau bakteri dan yang lain-lain. Nah, ternyata
komposisi dari mikrobiota ini sangat mempengaruhi sistem di dalam tubuh kita dan saat terjadi dysbiosis ini, maka dia akan menyebabkan balik lagi tadi ke inflammaging dan dia akan menyebabkan terjadinya penuaan yang lebih dini. Nah, pada dasarnya mungkin kalau kita eh, harus tahu adalah penyebab dari penuaan dini ini adalah ada faktor intrinsik atau faktor dari internal yang kita nggak bisa cegah, yaitu bertambahnya usia yang menyebabkan hallmark of aging tadi sendiri. Lalu ada faktor ekstrinsik. Nah, faktor ekstrinsik ini ada macam-macam. Ada yang bisa diubah dan ada yang bisa kita lakukan, ada yang tidak bisa kita perbaiki. Dalam artian misalnya contoh begini, kayak pola makan misalnya rata-rata pola makan yang tinggi gula, pola makan yang tinggi lemak, atau pola makan dengan kalori yang berlebihan, itu bisa men-trigger terjadinya aging yang lebih cepat. Atau pola tidur, nanti kita bahas di bawah, nah ini juga bisa menyebabkan aging yang lebih cepat. Atau bisa juga karena aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini bisa dibagi dua. Yang pertama adalah, Kalau besukan iya, aktivitas fisik ini bisa dibagi dua, misalnya contoh saat orang yang misalnya aktivitas fisiknya terlalu rendah, misalnya banyak duduk, ternyata banyak duduk itu salah satu hal yang sangat berbahaya untuk tubuh kita dan itu akan menyebabkan aging juga lebih cepat. Atau bisa juga karena terlalu banyak kegiatan atau terlalu banyak olahraganya berlebihan, itu ternyata juga tidak baik untuk tubuh kita dan itu akan bisa mempercepat aging kita. Lalu yang ada lagi ada habit. Nah, habit ini seperti kebiasaan merokok, kebiasaan pakai menggunakan alkohol. Nah, itu juga salah satu yang mempercepat aging. Lalu yang kita tidak bisa diubah itu adalah polusi, terutama salah satunya dari UV. Nah, kalau UV ini mungkin rada menarik karena di kedokteran pun juga masih terus dibahas karena gini, UV ini dalam satu hal dia akan membantu untuk kesehatan kita, terutama untuk pembentukan D3, tapi di satu hal yang lainnya ternyata UV yang terlalu berlebih itu ternyata bisa mengganggu terutama untuk mempercepat aging, terutama kalau kalau di bidang kecantikan atau di bidang kulit gitu ya. Nah, itu yang bisa biasanya itu akan mempercepat terjadinya melasma dan yang lain-lain. Lalu yang berikutnya adalah polusi udara. Kalau polusi udara ini ya terutama di Indonesia kita ya harus beradaptasi dengan polusi udara ini. Karena itu salah satu yang menyebabkan aging menjadi lebih cepat atau lebih dini. Lalu pada dasarnya tidur itu sangat penting terhadap aging atau terhadap penuaan. Mereka sangat berhubungan. Jadi pada dasarnya misalnya contoh begini, tidur itu dapat kurang tidur terutama itu dapat mempengaruhi aging kita melewati dari proses inflammaging tadi. Jadi terjadi perubahan hormon, terjadi proses peradangan atau bahasa-bahasa kita bilang komunikasi antar sel sehingga yang menyebabkan proses aging itu jadi lebih cepat. Tapi yang bahayanya terhadap tidur itu adalah aging sendiri itu dapat mempengaruhi pola tidur. Jadi ini seperti lingkaran yang terus berotasi dan ini kadang akan sulit untuk diperbaiki. Nah, inilah kenapa tidur itu menjadi hal yang sangat penting terutama untuk aging. Nah, makanya kalau misalnya kita masih bisa tidur on time, kita masih bisa tidur dengan kualitas yang baik, ya diharapkan kita bisa bisa dapat melakukannya karena itu akan sangat baik untuk kesehatan kita, terutama untuk aging sendiri. Apa yang terjadi saat kita kurang tidur? Pada dasarnya tadi saya sudah bahas sedikit, terjadi peningkatan inflamasi, di mana proses-proses bahasa peradangan di dalam tubuh itu akan meningkat. Nah, ini akan menyebabkan proses kerusakan di sel itu akan jauh lebih cepat dan kadang itu bisa mempengaruhi DNA kita. Lalu terjadi gangguan imunitas, terjadi aktivitas dari sel imun, terutama dari monosit. Monosit jadi berlebihan dan itu akan menyebabkan aging juga akan jadi lebih cepat. Lalu terjadi peningkatan dari hormon kortisol atau hormon stres, itu jadi lebih tinggi dari rata-rata dan ini akan merangsang terjadinya peradangan di mana itu akan men-trigger terjadinya penuaan lebih dini. Atau lalu lanjutnya adalah penurunan dari natural killer cell. Nah, mungkin yang paling
penting untuk orang awam adalah gejala pada aging. Gejala pada aging itu di tubuh kita bisa macam-macam. Dari kulit, misalnya contoh, kulit itu bisa berbentuk seperti kerutan, ada flek hitam, ada pembuluh darah kecil yang pecah, lalu kalau di rambut mungkin ada beruban, ada kerontokan, dan segala macam. Lalu di sistem kardiovaskular biasanya pembuluh darah menjadi tidak elastis, kemampuan jantung menurun. Makanya pada orang dengan aging atau usia yang sudah lanjut, itu biasanya pembuluh darahnya akan menjadi lebih kaku sehingga lebih mudah terjadi hipertensi. Atau ada beberapa lebih sering lagi terjadi aterosklerosis atau kerusakan dari si pembuluh darah sendiri. Lalu di tulang dan sendi pada dasarnya pada saat aging itu otomatis akan ada tertrigger terjadi osteoporosis, lalu ada nyeri sendi. Lalu kalau pada otot ini juga salah satu yang paling penting dalam aging karena ini tidak bisa kelihatan kalau kita tidak nilai dengan alat. Terjadi penurunan massa otot atau sarkopenia, di mana penurunan dari massa otot ini atau sarkopenia ini itu akan men-trigger terjadinya penyakit lebih lanjut. Misalnya contoh, saat otot kita mengecil atau otot kita tidak sensitif, pada dasarnya itu akan men-trigger terjadinya penyakit diabetes, di mana penyakit diabetes ini angkanya akan sangat melonjak dan di mana di situ akan menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya. Mungkin kurang lebih seperti itu, nanti mungkin dibahas juga sama Mas Hari. Berikutnya adalah gangguan tidur, di mana tadi saya sudah jelaskan, ternyata pada aging, pola tidur itu berubah dan waktunya itu jadi memendek. Nah, ini juga akan menimbulkan masalah buat si pasien itu tersebut. Lalu yang berikutnya ada penurunan kemampuan indera, misalnya kemampuan indera pengecap. Jadi misalnya mungkin kalau ada kakek nenek kita atau ada beberapa orang tua itu saat dia makan, makanan itu rasanya hambar. Padahal menurut kita yang mungkin usianya lebih muda, itu makanan sudah asin. Nah, di situ terjadi penurunan kemampuan dari indera kita. Atau beberapa yang terjadi adalah gangguan dari kognitif atau cepat lupa. Nah, mungkin yang paling menarik adalah di sini adalah gimana sih caranya kita reverse aging atau kita paling tidak menunda dari aging itu sendiri. Menurut saya itu bisa dibagi menjadi 4. Pada dasarnya, nomor 1 adalah gaya hidup. Balik lagi itu yang paling penting. Yang kedua adalah farmakologis dan suplementasi. Yang ketiga regeneratif medicine, ini salah satu terapi yang mutakhir gitu ya kalau kita tahu sekarang. Nanti saya jelaskan. Yang terakhir adalah terapi non invasif. Nah, pendekatan gaya hidup dengan nutrisi yang pertama, dengan gaya hidup lah, kalau saya bilang pertama seperti ini. Yang pertama saya bahas tentang kalori restriction. Kalori restriction itu kurang lebih kita membatasi kalori tubuh kita. Jadi saya ingat dulu, saya lupa, kurang lebih 10 tahun lalu saya sempat ketemu dengan salah satu peneliti dari Jepang. Beliau meneliti saat itu membandingkan antara 2 ekor monyet, di mana satu ekor monyet itu diberikan kalori yang berlebihan, yang satu dengan kalori yang lebih rendah waktu itu kalau nggak salah sekitar 1.500 kalori sampai 1.600 kalori. Ternyata saat dibandingkan dengan usia yang sama, ternyata pada studi itu ternyata monyet itu sangat berbeda. Yang dengan kalori berlebihan ternyata monyetnya itu jadi tampak lebih tua, sedangkan dengan yang kalori yang dibatasi, ternyata monyet ini jadi jauh lebih muda. Dan ternyata di belakangan ini kurang lebih sekitar jurnal tahun 2020 ke atas ini, ada satu jurnal yang menarik, di situ mengatakan ternyata saat kita melakukan kalori restriction, ternyata itu dapat memperpanjang usia sel kita sebanyak 1 sampai 5 tahun. Jadi itu jadi salah satu pendekatan gaya hidup yang mungkin jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai pilihan kita kalau kita mau sehat. Yang kedua mungkin yang menarik itu adalah fasting. Fasting ini sebenarnya paling mendekati karena dia paling sering dipakai karena itu adalah salah satu yang berhubungan dengan proses autofagi di mana sel tubuh kita itu membersihkan dan memakai itu jadi sumber energi sehingga fasting ini bisa digunakan. Nah, fasting ini ada banyak
tipenya, ada intermittent fasting, ada fasting agama, misalnya agama Muslim gitu ya. Itu macam-macam, tapi semua fasting ternyata itu memiliki manfaat, terutama untuk mencegah percepatan dari si aging. Lalu tidak lupa juga adalah diet sehat. Misalnya contoh begini, kita kalori restriction, tapi ternyata diet kita tidak sehat. Yang jadi masalah apa setelah itu? Yang jadi masalah adalah saat kita kalori restriction, beratnya turun, tapi ternyata terjadi malnutrisi. Nah, saat terjadi malnutrisi ini, sel tubuh kita jadinya tidak bisa bekerja seperti normal. Nah, itu yang akan menyebabkan malah terjadinya peradangan, terjadinya proses aging yang lebih cepat. Lalu yang berikutnya adalah olahraga. Olahraga di sini sebenarnya yang diharapkan kurang lebih secara penelitian itu 150 sampai 300 menit per minggu itu dengan intensitas sedang. Tapi sebenarnya olahraga ini bisa macam-macam. Mungkin salah satu yang tadi saya bahas, orang tua saat ini bukan cuma disarankan untuk jalan, tapi yang disarankan adalah weight training atau body weight training. Kenapa? Karena dengan weight training dan body weight training itu akan sangat membantu tubuh kita untuk mencegah terjadinya pengecilan dari otot dan itu akan sangat bermanfaat untuk kesehatan kita ke depannya. Yang berikutnya manajemen stres. Manajemen stres ini bisa macam-macam, dari mungkin kita datang ke psikolog, kita bisa juga konsumsi herbal dan segala macam, atau beberapa suplementasi. Yang terakhir adalah sleep hygiene. Sleep hygiene ini sebenarnya itu adalah untuk meningkatkan kualitas tidur. Gimana dengan caranya? Misalnya contoh kita mengurangi screen time kita, karena screen time itu ternyata itu akan mempengaruhi mata kita, terutama blue light itu, dan itu akan mengganggu kualitas tidur kita, gitu. Jadi ini sangat sangat perlu diperhatikan sleep hygiene ini untuk menjaga kesehatan kita. Lalu lanjut, di sini ada pendekatan dari farmakologi dan suplementasi. Di sini ada macam-macam, mungkin kita semua udah banyak yang tahu, ada obat senolitik seperti desatinib, quercetin. Quercetin itu sebenarnya dia adalah zat yang ada di dalam buah-buahan dan itu akan banyak membantu terutama untuk anti radang. Lalu ada sirtuin activator, itu ada resveratrol. Resveratrol itu mungkin salah satu antioksidan terkuat yang saat ini mungkin lagi yang banyak kita dengar. Resveratrol ini kurang lebih dengan antioksidan yang baik itu akan mencegah peradangan di tubuh sehingga kita dapat mencegah terjadinya aging lebih dini. Lalu di sini ada NMN. NMN ini salah satu hal yang cukup baru. Dia bekerja untuk memperbaiki sel, terutama di sel pembuluh darah, jadi sangat bermanfaat terutama pada orang yang dengan aging. Cuma sayangnya mungkin di Indonesia belum ada NMN ini. Lalu yang berikutnya ada antioksidan, tadi ada vitamin E, ada vitamin C, ada ataksantin, ada macam-macam. Lalu ada herbal yang sekarang banyak diteliti, ada ashwagandha, kunyit, mungkin ada juga yang beberapa yang menggunakan daun kelor. Sebagai contoh, misalnya contoh ashwagandha ini kebetulan salah satu nutrisi atau herbal yang berasal dari India, ternyata dia sangat berguna sebagai stres adaptogen sehingga membuat tubuh kita itu lebih kuat, dalam tanda kutip lebih aman terhadap stres atau kerusakan di dalam tubuh kita. Jadi ashwagandha ini bisa membantu proses peradangan dan yang lain-lain. Jadi banyak digunakan saat ini salah satunya untuk memaintain itu dan dapat juga membantu kualitas tidur kita. Lalu untuk kunyit, kalau kunyit sendiri itu herbal alami dari Indonesia, pada dasarnya ini salah satu anti radang yang paling sering diteliti sampai di luar negeri karena ternyata kunyit ini sangat banyak manfaatnya terutama sebagai anti radang itu. Nah, mungkin yang salah satu yang menarik karena ini ilmu yang mungkin baru terdengar mungkin berapa tahun ke belakang, makin maju. Di sini ada stem cell, ada terapi sekretom, ada eksosom, ada gen terapi dan epigenetic reprogramming. Nah, bedanya di mana? Mungkin banyak awam yang mungkin kurang tahu. Mungkin saya jelaskan sedikit. Stem cell dengan terapi sekretom dan eksosom itu berbeda. Jadi kadang banyak orang yang keplincut kalau orang Jawa mungkin kebingungan gitu.
Karena gini, kalau stem cell itu adalah sel muda yang bisa diambil dari pasien tersebut atau bisa juga dari orang lain, terutama itu dari ari-ari atau plasenta, dan itu sel muda itu langsung dapat bekerja di dalam tubuh kita sehingga itu akan men-trigger terjadinya regenerasi sel. Nah, yang harus kita tahu ternyata terapi sekretom dan eksosom itu dia ada beberapa yang mengklaim memiliki stem cell, tapi jumlahnya mungkin jauh lebih kecil dibanding stem cell. Cuma sekretom dan eksosom itu sebenarnya hasil dari sel muda tersebut atau protein yang dihasilkan, bahasa kalau kita bilang bahasa komunikasi antar sel yang dihasilkan. Nah, itu dimasukkan ke tubuh kita untuk men-trigger apa? Regenerasi sel. Jadi sehingga yang diharapkan adalah stem cell di tubuh kita itu untuk bisa bergerak dan dia bisa memperbaiki apa yang kita mau atau kerusakan yang terjadi di tubuh kita. Jadi mungkin ini pengetahuan dasar untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini untuk membedakan antara stem cell dan terapi sekretom dan eksosom. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu ada terapi invasif, itu ada terapi laser, ada terapi juga energy based terapi yang sekarang banyak dikembangkan. Kalau di kami menggunakan bioresonansi. Kalau di luar ada yang menggunakan terapi dengan dia kejutan listrik dan segala macam. Intinya sebenarnya yang dilakukan non invasif ini dia tidak menggunakan suntikan, dia tidak menyebabkan peradangan sehingga yang terjadi di dalam tubuh itu akan men-trigger terjadinya perbaikan antar sel atau kita bisa mempengaruhi yang namanya komunikasi antar sel sehingga regenerasi antar sel itu akan terjadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin pesan saya, kalau aging itu semua orang pasti akan tua, tapi diharapkan semua orang tua dengan sehat, tua dengan baik. Jadi kalau misalnya tadi kelihatan banyak sekali tips-tipsnya atau cara-caranya, oh ternyata banyak ya yang harus diperbaiki ini itu, tapi setidaknya kalau pesan saya, pilihlah apa yang bisa dilakukan. Kalau itu bisa dilakukan satu, itu pasti akan membantu untuk perbaikan dari tubuhnya itu sendiri. Mungkin kurang lebih sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mas Ilham. Mas Raihan, maaf. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Baik, untuk memangkas waktu, kita langsung untuk tanya jawabnya. Nanti kita setelah sesi materi kedua ya, Pak Dokter, kita masuk ke pemateri Baik, kedua. Boleh untuk baik. operator untuk menyalakan share kembali. Boleh dimundur dulu. Boleh dimundur dulu. Mundur. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi kedua, kita ada games dulu. Ini quiz time aja. Bagi teman Bapak Ibu semua yang tahu jawabannya, boleh untuk ketik di kolom komentar. Apa sih soalnya? Mungkin pertanyaannya, struktur pelindung di ujung kromosom yang melindungi DNA disebut apa? Ayo, B, belum tepat. Ayo, tadi kalau Bapak Ibu udah mendengarkan dengan baik, pasti tahu jawabannya. Dan jawabannya mungkin ya betul oleh Mbak Puput. Jawabannya C, telomer. Wih. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Puput karena sudah benar jawabannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah meramaikan untuk kuis kita siang hari ini, sore ini. Ini untuk santai aja agar kita refreshing dan juga siap untuk masuk ke pemateri kedua. Baik, boleh di next slide-nya. Ya.
Pemateri kedua akan disampaikan langsung oleh Pak Heri Ferita, LM SGZ, MSc, RD, PhD, yang beliau merupakan konselor nutrigenomik video genomik. Beliau akan membahas topik yang menarik, yaitu pengaruh nutrisi terhadap penuaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita sapa-sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Hari. Selamat sore Kak Rehan, selamat sore Dokter Angga. Wah, bagaimana kabarnya dokter Pak Hari untuk sore hari ini? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh di-sharing dokter, apa sih kesibukannya akhir-akhir ini biar Bapak Ibu semua kenal nih sama Pak Hari. Oke, terima kasih. Jadi saya di Widya Genomik ini memberikan konsultasi ya berupa bagi klien-klien sudah menjalani pemeriksaan terutama epigenetik untuk melihat potensi masalah eh, masalah yang berhubungan dengan proses penuaan, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Tadi juga saya kira sudah dibahas dengan lengkap. Dan saat ini saya sedang berdomisili di Bali dan di mana dalam konteks ini saya ada sedikit bocoran dalam beberapa waktu ke depan akan mendevelop program wellness yang harapannya bisa membantu teman-teman yang ingin menjalani program retreat untuk memperbaiki kesehatan dan juga mengoptimalkan untuk mencegah penuaan dini. Itu nanti akan ada bocorannya dalam beberapa waktu ke depan. Tapi secara umum kita aktivitasnya lebih banyak di situ. Wow, menarik sekali kegiatan yang ke depannya Pak Hari. Baik, karena Pak Hari sudah di tengah-tengah kita, maka dari itu waktu dan layar kami silakan kepada Pak Hari. Silakan. Baik, terima kasih Kak Rehan, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu di sore hari ini. Ini hari Senin, ngobrol, membahas mengenai tubuh kita. Ya mungkin saya akan materinya mungkin bisa dikatakan ada sisi yang agak berat. Cuma saya harap kita bisa relate, bisa melihat apa yang sudah diketahui oleh dunia ilmu pengetahuan, dunia sains mengenai proses penuaan dan apa yang mungkin kita rasakan. Dan bagaimana kemudian kita mengambil aksi berdasarkan pengetahuan tersebut. Jadi itu intensi utama dari materi sore hari ini dan semoga kita bisa bareng-bareng melihat ke tubuh kita sendiri. Karena bicara soal penuaan, orang sering identik dengan, oh ya penuaan tuh mungkin di usia 80 gitu kan, 90. Nggak mesti ya. Jadi definisi penuaan itu merupakan tidak hanya state kondisi seseorang, tapi juga sebuah proses ke sana. Makanya sekarang ada istilahnya penuaan dini atau bahkan mungkin beberapa Gen Z ya dan milenial udah ngaku merasa jompo gitu kan, dikit-dikit sakit gitu. Emang sebenarnya masalahnya apa sih gitu kok? Kenapa badan kita mungkin menjadi lebih ringkih dari sebelumnya atau menjadi ringkih dari orang-orang yang ada di sekitar di usia kita. Jadi sekali lagi penuaan ini layernya banyak ya nuansnya banyak sehingga kita perlu melihat tidak secara kalender. Oh ya, penuaan nanti aja deh saya mikirin penuaan kalau mungkin udah 80 90 gitu. Karena sebenarnya penuaan itu adalah sebuah proses dan saya terus terang ya karena di usia saya yang mendekati 40 jadi sudah mulai merasakan ada banyak perubahan yang terjadi dalam tubuh kita, ke tubuh saya ketika dibandingkan dengan mungkin seusia Mas Rehan gitu kan. Jadi dan ini sekali lagi ya ini adalah sebuah proses. Dan saya akan berfokus pada otot. Jadi ada banyak tadi juga sepertinya sudah disampaikan oleh Dokter Angga rangkaian spektrum ya mengenai masalah aging dan sebagainya gitu dan saya ingin berfokus kepada satu supaya kita bisa lebih detail lagi melihat tubuh kita gitu dalam konteks ini dan bagaimana gizi di sini akan punya peranan. Tadi juga saya sampaikan bahwa saya selain sebagai diet counselor di Widya Genomik, saya juga founder dan CEO dari PT Gizi Gama. Ini salah satu company di bidang consulting ya, nutrition consulting services, di mana kita bergerak di banyak sektor, pendidikan salah satunya. Jadi kita dalam beberapa hari ke depan akan menyelenggarakan kelas gizi manusia dan pencegahan penyakit ya dan selain itu kita juga bekerja sama dengan beberapa institusi yang harapannya bisa mengoptimalkan layanan gizi dan saya di sini menyampaikan materi berdasarkan riset yang dilakukan oleh banyak orang di seluruh dunia mengenai proses aging. Nah, jadi ini sekali lagi ada sedikit tambahan dari materi sebelumnya, tapi juga ada beberapa fokus spesifik yang ingin saya bahas. Pertama adalah mengenai aging sendiri, ya kita penting melihat aging atau proses penuaan ini sebagai proses yang heterogen dan ini adalah sebuah proses. Ya. Jadi tidak state satu
poin tapi sebuah proses. Dimana ketika kita membahas mengenai penuaan dipengaruhi oleh banyak faktor, bisa dipengaruhi oleh faktor genetik ya. Jadi memang hidup ini kadang-kadang nggak adil ya. Dan memang hidup ini memang tidak adil ya. Jadi ada orang yang mungkin punya warisan genetik yang baik sehingga selalu terlihat awet muda dibandingkan orang lain. Saya sendiri punya beberapa dosen dulu yang zaman saya kuliah sampai sekarang bedanya nggak terlalu jauh gitu karena sepertinya secara genetik beliau memang sudah didesain tubuhnya awet muda. Lalu ada lifestyle ini yang punya pengaruh besar dan juga penyakit. Jadi kalau kita membiarkan penyakit menghinggapi tubuh kita, lalu kemudian dibiarkan dan akhirnya mulai menggerogoti. Jadi itu adalah proses dan penuaan ini ada banyak ya yang dikatakan apa namanya menjadi definisi ya. Kapan sih orang dikatakan tua? Nggak tahu ya, nggak ada definisi-definisi yang semua definisi itu didesain oleh manusia, terutama misalnya kronologis. Orang tua di usia 60 gitu. Padahal sebenarnya ada orang yang 60 tahun hidupnya merasa baik-baik saja gitu. Kenapa? Karena memang kita secara sistem sebagai society ya. Jadi memang perlu kayak membuat kotak-kotak gitu. Sehingga ketika kotak itu ada, kita dapat mudah bisa memperlakukan orang lain termasuk apa dari pemerintah ke warga negaranya gitu. Sehingga memang atau mungkin dari lembaga kesehatan baik itu nasional maupun internasional melihat sebuah golongan orang karena lebih enak mengkotakkan orang lalu memberikan atau melakukan tindakan terhadap kotak-kotak tersebut. Tapi sebenarnya kalau kita melihat secara biologis, penuaan ini adalah proses yang di banyak definisinya. Ada kronologis, yaitu berdasarkan KTP. Kita lahir tahun berapa, sekarang tahun berapa, itulah kita. Saya beberapa kali melihat ada beberapa orang yang saya kenal di usia dikatakan 60-70 ini masih hobinya lari ya. Saya masih melihat dia seringkali upload story sedang ikut ya mungkin 10K misalnya 5K gitu kan atau mungkin ada yang half marathon. Kalau kita melihat berita ada beberapa orang yang sudah di usia bisa dikatakan secara kronologis itu sudah bisa dikatakan tua tapi bisa jadi ya ketahanan fisiknya itu lebih bagus daripada yang umur 30 yang hidupnya cuma rebahan doang atau kemana-mana naik motor naik mobil gitu kan nggak ada geraknya sama sekali. Jadi penuaan itu adalah sebuah banyak definisinya yang kita kenal saat ini itu dari definisi yang didesain oleh manusia karena ingin mengotak-kotakan. Contohnya yang paling gampang usia pensiun kayak orang di usia 56 harus pensiun bisa jadi orangnya masih segar masih bisa aktif bergerak beraktivitas punya banyak hal yang ingin dicapai tapi karena oleh society itu dikatakan sudah harusnya pensiun akhirnya harus pensiun. Jadi itulah makanya mari tidak melihat sesuatu itu sebagai dari satu dimensi tapi banyak dimensi. Salah satunya adalah penuaan. Jadi ada penuaan secara biologis yaitu akan berbeda nanti kita akan tunjukkan apa yang terjadi meskipun memang pada akhirnya kita akan mengarah ke sana tapi kecepatan karena melihat penuaan itu adalah sebuah proses kecepatan yang akan membedakan satu sama lain. Psikologis ya, ada yang orang sudah dewasa, masih kecil, pikirannya sudah dewasa, ada yang usia 40-50 masih kekanak-kanakan, ya. Penuaan sekali lagi ya, tidak hanya dilihat badannya, tapi isi kepalanya gitu, dan secara sosial. Jadi penuaan ini konsepnya banyak, dan kalau kita lihat secara demografi, secara kependudukan misalnya, sekarang semakin banyak orang di dunia ini ya, presentasi jumlah manusia semakin meningkat dan life expectation, jadi angka harapan hidup itu juga meningkat secara signifikan. Jadi bisa dikatakan penduduk Indonesia ya diperkirakan ini tahun 2025 ini jumlah lansianya bisa mencapai 11,8. Saya nggak tahu beneran ya tahun 25 yang saat ini kita ada berapa total. Intinya adalah begini, kalau kita membahas secara kronologis, semakin ke sini angka harapan hidup manusia semakin meningkat. Akan semakin banyak orang yang mungkin usianya jauh lebih matang daripada generasi sebelumnya. Saya ingat dulu misalnya ada sebagian mungkin kita mengenal ya atau punya pengalaman gitu. Misalnya kakek nenek kita ada yang mungkin meninggal di usia 40 gitu. Sekarang ada orang Indonesia yang di usia 80, 70 masih sehat gitu. Sehingga ada pergeseran di situ dan pergeseran tersebut diakibatkan oleh kesehatan kita lebih baik ya meskipun mungkin belum menyebar dan merata tapi secara umum dibandingkan mungkin 20 tahun yang lalu
layanan kesehatan kita lebih baik. Teknologi termasuk ya yang dilakukan di Widya Genomic, misalnya pemeriksaan kecepatan penuaan ini bisa membantu deteksi dini ketika orang udah mulai nih ada masalah dengan badannya sehingga bisa mengambil tindakan. Karena seringkali orang memiliki masalah dengan gizi atau mengalami masalah dengan kesehatan secara kronis misalnya itu nggak menyadari. Lalu kemudian akhirnya sadar ketika sudah terlambat. Sehingga memang proses deteksi dini ini menjadi bagian kunci dari mengoptimalkan kesehatan seiring dengan bertambahnya usia kronologis ya. Sehingga kita mengharapkan kalau kata orang tuh not only adding years to life, jadi menambah angka harapan hidupnya mungkin kalau rata-rata di sekitar kampungnya 50, ya ini kita sampai 60-70 misalnya. Dan juga adding years to life. Adding life to years. Jadi di usia kita mungkin dengan harapan hidup yang meningkat 70, kita juga bisa menambah kehidupan. Jadi kita hidup tuh nggak cuma asal melek aja, tapi juga bisa menikmati hidup kita. Meskipun di usia 50, 60 maupun 70. Jadi itu yang diharapkan. Kenapa? Karena di seluruh dunia ini bisa dikatakan ya, dengan adanya teknologi, jumlah orang atau angka harapan hidup orang itu semakin meningkat. Ya, dan sudah banyak riset yang mengarah ke sana. Ini nggak cuma fenomena di Indonesia, tapi fenomena global. Dan yang penting untuk kita lihat adalah bahwa age-related disease, ya, ini kemudian semakin bergeser. Ya, misalnya penyakit jantung misalnya. Di awal mungkin di awal-awal tahun ya mungkin 30-40 tahun yang lalu misalnya, atau diabetes gitu di usia-usia yang lebih muda gitu mungkin banyak yang mengalami. Sekarang dengan adanya intervensi terutama pencegahan dini, harapannya kita bisa menggeser age-related disease ini menjadi lebih lambat munculnya. Tujuannya di situ. Jadi kalau kita melihat grafik ini, grafik B dan C, bedanya apa? Bedanya adalah age-related disease, penyakit-penyakit yang muncul berhubungan dengan penuaan, itu muncul mungkin ya rata-rata di usia 65 tahun. Tapi dengan anti-aging intervention, dengan proses deteksi dini dan mengambil tindakan ketika kita sudah mengalami atau menyadari tubuh kita ada masalah, kita bisa menggeser ini ke kanan. Apakah manusia sama sekali bisa terbebas dari penyakit? Mungkin ada ya, tapi sebagian besar orang kemungkinan pasti akan sakit anyway. Tapi tujuannya adalah bagaimana gap ya antara usia sehat, usia sakit, dan meninggal itu lebih sedikit ya jarak. Jadi warna merah ini lebih kecil. Jadi jarak antara sakit, penyakit, dan meninggal itu menjadi lebih pendek. Sehingga istilahnya kita hidup lebih nyaman, tidak hidup panjang, tapi setengah hidupnya dipakai untuk sakit. Itu kan nggak enak ya. Jadi harapannya mengarah ke sana. Dan oleh karena itu penting untuk memahami konsep dari aging itu sendiri, bahwa aging itu adalah proses ya, di mana ada banyak teori yang berkembang. Tadi juga sudah dijelaskan mengenai dalam proses ini. Ada proses program, misalnya ada teori, kita ketika mengalami penuaan, ini ada macam-macam ya. Pertama kita bisa mengalami penurunan dari fungsi-fungsi fisik. Kita juga mengalami penurunan dari resistensi terhadap penyakit. Ya contoh paling gampang misalnya di usia 60-70 itu kalau makan makanan yang asin tuh tensi langsung naik. Dibandingkan dengan mungkin anak 50 umur 5-10 tahun apa 15 tahun makan snack-snack micin-micin gitu, dia nggak ngaruh gitu ke tensinya gitu. Tapi sering tambahnya usia, resistensi terhadap penyakit semakin berkurang. Sehingga memang kalau kita lihat secara lebih dalam, para ilmuwan itu sudah mulai mencari tahu penyebabnya, dan salah satunya adalah ada konsep disebut sebagai Hayflick Theory of Limited Cell Replication, di mana tubuh kita memang sudah mengkode seberapa lama sel akan bertahan dalam kondisi optimal. Dan ketika sel sudah mengalami penuaan, kita akan masuk disebut sebagai sel yang senescence, di mana sel ini punya karakteristik yang beda dengan sel-sel yang masih segar, bisa dikatakan ya. Ada sel yang sudah mengalami masalah dan ada sel yang masih baik atau masih segar. Nah, sel senescence itu yang membedakan dengan sel normal adalah dia tadi sudah dibahas juga mengenai mudah mengalami inflamasi, melepaskan banyak senyawa-senyawa yang nggak baik, sehingga kemudian badan akhirnya mengalami masalah. Dan sel-sel ini yang kemudian akhirnya menjadi satu penanda ketika orang mengalami penuaan. Jadi itu yang bisa kita lihat, dan salah satunya saya akan langsung fokus ke arah otot.
Otot manusia ini adalah bagian penting dari tubuh kita. Ya, ini jaringan yang cukup besar jumlahnya dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Mungkin kita bisa melihat ada sebagian orang yang sering bertambahnya usia terjadi masalah ya. Entah itu kalau berjalan itu gampang capek atau beraktivitas gampang capek, pergerakan jadi terganggu, melakukan banyak gerakan kemudian sering sakit-sakitan misalnya gitu sehingga akhirnya membatasi diri dan kemudian ini menjadi masalah. Kenapa? Karena semakin sedikit gerakan, maka akan semakin bermasalah ototnya. Jadi memahami mengenai peranan otot di sini menjadi penting ya karena seiring bertambahnya usia ini kalau kita melihat dari young, middle age hingga elderly terjadi perubahan proporsi. Perubahan proporsi ini berhubungan dengan komposisi lemak dan otot di dalam tubuh manusia. Bapak dan Ibu, saya ingin menampilkan salah satu gambaran atau salah satu foto yang berasal dari jurnal BMC Medical Imaging. Di sini dia menampilkan contoh dua otot dalam dua kondisi yang berbeda. Ya, kalau kita melihat misalnya seseorang kan kita sering melihat dari luar ya. Luar tuh gimana maksudnya? Ketika kita melihat badan orang gitu kan, ketika terlihat gemuk, ya banyak kita mengasosiasikan gemuk dengan otot. Ketika dari luar terlihat besar luarannya. Ternyata bisa jadi yang besar itu adalah jaringan lemaknya. Dan bisa jadi jaringan ototnya ini tergerogoti. Jadi ada kondisi di mana sebagian orang ini secara kayak kan misalnya gini, kita seringkali mengidentikan orang yang mengalami masalah dengan otot misalnya itu badannya kurus misalnya gitu. Tinggal tulang dan kulit misalnya gitu atau apa istilahnya jumlah lingkar lengannya atau apa yang lain itu lebih sedikit. Padahal sebenarnya masalah otot itu bisa juga ya terjadi pada orang-orang yang juga memiliki struktur badan yang besar. Karena setelah dilihat ternyata yang besar itu malah jaringan lemaknya. Sehingga kemudian ini bisa berdampak yang akan mengarah pada kondisi yang disebut sebagai muscle atrophy. Jadi ketika otot sudah mulai berkurang. Ini sering kelihatan misalnya kalau kita sering ya mengangkat tangan, mungkin beberapa dari kita mencoba mengangkat tangan lalu kemudian ada yang turun ya, bagian ototnya turun misalnya. Ada sebagian perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh. Salah satunya adalah terjadi penurunan dari massa otot. Dan faktor ini dipengaruhi oleh banyak hal ya. Jadi tapi penting untuk melihat bahwa faktor dari perubahan otot ini terjadi tidak seketika ya, tetapi adalah rangkaian dari proses. Sudah ada riset-riset yang dilakukan. Ini saya sedikit ingin menyajikan data ya sekali lagi karena penting untuk meyakinkan melihat cerita gimana sih kok bisa orang dikatakan semakin bertambahnya usia itu massa otot semakin menghilang. Jadi ini adalah data tabel ya yang menunjukkan ada peneliti yang mempublikasikan 2025 tahun yang lalu ya. Jadi dari riset ini mereka meneliti laki-laki dan perempuan, lalu mereka menimbang berat badannya, mengukur tinggi badannya dan melihat skeletal muscle atau massa otot mereka ya pada orang-orang tersebut. Di sini terlihat ada beberapa hal ya yang menarik ya, terutama ketika melihat apa yang terjadi pada tubuh seseorang dengan seiring bertambahnya usia. Jadi kalau kita melihat secara umum orang ya di usia 18 sampai 29 tahun misalnya untuk wanita dan laki-laki ini maksudnya masih baik ya, wanita biasanya sekitar 20-an ya, sedangkan laki-laki 30-an. Lalu kemudian seiring bertambahnya usia massa otot juga meningkat. Sampai pada satu poin di mana terjadi mulai penurunan. Dan kita lihat di sini, di usia 50 ya, 50-an, ya di usia 50-an, setelah beranjak 50 ini masuk ke usia 60-an, ini total skeletal muscle ini mulai berkurang ya dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi terjadi penurunan massa otot. Jadi massa otot awal meningkat lalu berkurang. Dan ini adalah fenomena yang alamiah di mana jaringan otot ini bisa mengalami pengurangan. Nah, masalahnya satu, pengurangannya itu seberapa cepat. Jadi permasalahannya kalau berkurang sudah pasti dan itu sudah dilihat oleh banyak orang, banyak riset.
tapi permasalahannya seberapa cepat. Ada yang bisa mempertahankan masa otot dengan lebih baik, sehingga ketika tua bisa lebih aktif hidupnya. Kalau kita bicara soal otot, kita bisa bicara mengenai quality of life. Jadi kadang-kadang nggak cuma masalah penyakit doang, tapi juga ini kalau kita bergerak, berjalan, ngangkat galon, masih bisa apa enggak? Kalau kita bermain misalnya wisata dengan keluarga kita, masih bisa apa enggak? Karena bicara soal penuaan yang banyak seringkali menjadi masalah adalah karena keterbatasan fisik, kemudian seringkali orang-orang yang mungkin sudah berusia lebih lanjut, karena keterbatasan tersebut tidak lagi dilibatkan oleh aktivitas bersama keluarga. Misalnya sesederhana wisata misalnya. Jalan-jalan, biasa sama anak, sama cucu. Tapi ketika sudah ada masalah, mungkin akhirnya jalan-jalannya berkurang. Sehingga ya akhirnya ya mungkin sebagian besar malah di rumah sendiri gitu. Jadi padahal sebenarnya kita masih ingin menikmati waktu-waktu bersama keluarga kita gitu. Jadi ini yang kemudian penting untuk melihat ini dari awal. Kenapa? Karena proses penuaan itu sekali lagi tidak terjadi serta-merta. Oh ya, saya sadar otot saya berkurang, lagi masalah, baru kemudian mengambil tindakan. Jadi proses ini terjadi sebenarnya dari awal ketika kita sudah tahu ada masalah-masalah, misalnya nih yang biasanya kita sering laporkan adanya sarkopenia. Jadi memang penurunan massa otot ini juga berhubungan dengan kondisi kegemukan, dan ini meningkat ya jumlahnya terutama di Indonesia. Ini yang harus hati-hati. Kita status gizinya gimana nih? Ketika kita berlebih, kita akan lebih rentan untuk mengalami sarkopenia. Dan juga masalah otot ini juga relevan ya, related dengan orang misalnya di kebugaran atau untuk olahraga atau pada pasien dengan penyakit kronis. Tapi jangan lupa bahwa masalah otot juga penting untuk orang yang mengalami kegemukan dan kemudian usianya sudah 50 plus. Jadi kalau udah ada kombinasi ini nih, udah gemuk, udah usianya 50 plus, nah ini sudah mulai cek-cek ya, mulai perhatikan ada beberapa alat ukur untuk mengecek kekuatan dan fungsi otot. Kalau memang sudah ada masalah, segera lakukan tindakan. Jadi jangan didiamkan, karena ya balik lagi kita badan kita itu kan berprogres ya, dan kita nggak bisa tiba-tiba stop putar balik gitu kan. Jadi memang prosesnya harus dilakukan sejak dini, sehingga memang deteksi dini itu penting. Jadi memang beberapa laporan riset menunjukkan bahwa terjadi penurunan massa otot ya dalam dekade kelima kehidupan seseorang, bagi orang yang cukup privilege bisa hidup sampai dekade kelima. Ya, dan ini biasanya berkurang 1-2 kilo di setiap dekadenya. Istilah sarkopenia itu sendiri ini berasal dari istilah Yunani ya, yang istilahnya sarx atau flesh ya, atau daging, dan penia itu kehilangan atau loss. Jadi orang-orang yang sudah mulai kehilangan dari massa ototnya. Dan ini kalau kita lihat grafiknya ya, grafiknya apa yang terjadi. Ini orang yang memiliki gaya hidup yang baik dan yang tidak baik. Ini yang tadi saya katakan, tidak serta-merta tiba-tiba kita di tengah jalan, oh ya kita ada masalah, langsung kemudian kita bisa seketika mengubah gitu. Jadi proses dari menabung massa otot itu dimulai sejak usia-usia dini, ya. Dan ketika usia dini otot kita cukup, ya, asupan protein kita cukup, aktivitas fisik kita baik, gaya hidup kita baik, maka massa otot yang kita tabung tuh lebih baik. Lalu kemudian, nah seiring bertambahnya usia kan pasti akan berkurang. Cuma pengurangannya tentu ya akan berbeda dengan orang yang dari awal tabungannya nggak banyak. Ya, karena di sepanjang hidup kita itu ada peak ya, ada usia puncak kita di masa otot yang puncak ini. Dan setelah itu going downhill ya istilahnya. Jadi pasti akan melorot dengan kecepatan yang beda-beda. Nah, kalau gaya hidup kita nggak baik, itu penurunannya akan semakin cepat gitu. Dan ini yang kemudian akhirnya bisa berdampak pada kesehatan orang dan kualitas hidup seseorang. Gitu. Jadi ini yang sering diabaikan soal otot ini. Kira-kiranya membahas otot tuh orang cuma mau jadi binaraga doang gitu, atau mau jadi influencer fitness doang gitu. Enggak. Otot itu penting bagi setiap orang, karena ya kita kalau mau jalan, mau makan, mau guling-guling, mau ngapain itu pasti pakai otot. Sehingga kalau ototnya nggak kita perhatikan, ya jangan menyalahkan ketika di kemudian hari kemudian akan ada masalah. Sarkopenia ini adalah kombinasi dari beberapa faktor seperti proses penuaan yang nggak bisa dihindari, obesitas bisa dihindari. Jadi ketika sudah gemuk, sudah 40, nah ini saya langsung memberikan
rekomendasi sudah mulai harus berubah gaya hidupnya, karena kalau enggak ini resiko berikutnya adalah sarkopenia nanti ketika di usia 50-60 tahunan. Lalu kemudian ada penyakit kronis juga yang menyertai. Jadi penyebab sarkopenia ini yang banyak ya dilaporkan adalah disuse, jarang dipakai. Ya mungkin buat kita yang pernah melihat orang yang masuk rumah sakit terus duduk di kursi roda dalam waktu yang lama, mesti kakinya kecil ototnya. Jadi otot ketika nggak dipakai ya akhirnya dia berkurang. Ya, dan ini yang kemudian menyebabkan kita kadang-kadang ngeliat orang badannya gemuk kok gitu. Baik-baik aja. Belum tentu ya. Disuse pada masa otot ketika dia mungkin 30 baik-baik aja. Tapi tanpa disadari itu ototnya semakin tergrogot ya. Lalu kemudian nanti ketika udah 50, ketika kegemukannya tidak ditangani, akan resiko lebih tinggi untuk sarkopenia. Jadi ada macam-macam ya cara mendiagnosis dan mengevaluasinya. Ini bisa silahkan menghubungi dokter atau beberapa profesional yang bisa melakukan pengecekan. Ada pengecekan muscle mass, ada yang menggunakan beberapa alat ukur, ada yang menggunakan tes-tes yang sederhana. Nah, penting untuk melihat di sini, jadi konsep sarkopenia ini tidak hanya terjadi saat kita usia 60-an tahun doang. Hal-hal ini bisa mulai dilihat ketika bahkan di usia lebih dini, di usia 40-an. Dan penyebabnya ini biasanya macam-macam. Jadi ketika orang di usia 40-50, nah ini bisa kita cek nggak ke badan kita penyebabnya apa nih kalau kita punya resiko ke sana. Kita mengurangi atau rendah aktivitas fisiknya. Meningkatnya lemak ya, tumpukan lemak dan penurunan dari hormon. Dan ini bisa berdampak pada tadi kondisi yang akan mengarah pada sarkopenia. Memang terlihat jelas di usia 60 plus, tapi sebenarnya awal-awal penyebabnya atau awal-awal masalah ini bisa kita deteksi sejak dini. Jadi hati-hati selalu di usia 40 kita harus sering cek ya, bahkan makanya ada medical check up tuh dimulai sejak awal, termasuk kita cek badan kita, nggak cuma di darah doang ya, otot kita gimana gitu. Lalu status gizi kita gimana. Ketika kita memerlukan treatment itu akan lebih efisien dan lebih baik ya untuk dilakukan di awal. Ketimbang kita nunggu, oh ya nunggu 60 aja deh gitu kan. Nah ini kemudian sudah ada masalah berikutnya. Lalu gimana caranya kita bisa mengoptimalkan otot saat menua? Ada macam-macam ya, yang pasti adalah latihan dan olahraga. Bapak dan Ibu, kita selalu perlu mengingat bahwa desain tubuh manusia itu diciptakan untuk bergerak, ya, tidak diciptakan hanya untuk duduk rebahan dan duduk di kendaraan doang, tapi memang untuk bergerak karena sejatinya manusia itu ya seperti makhluk lainnya gitu. Ketika mencari makan kita kan kalau zaman dulu harus bergerak ya, meskipun sekarang bisa order online ya, tapi ini yang kemudian membuat kita harus olahraga sebagai konsekuensi karena kita tidak perlu lagi beraktivitas untuk mencari makan gitu. Kecuali buat teman-teman yang mungkin aktivitasnya kesehariannya bekerjanya ini memang menggunakan aktivitas fisik. Tapi semakin ke sini semakin sedikit pekerjaan yang seperti itu, apalagi dengan AI kan sekarang. Jadi ya semua serba instan yang hasilnya kemudian bisa terlihat pada masalah-masalah yang muncul. Sun exposure, paparan sinar matahari ini jadi penting, tadi juga sudah dibahas. Lalu beberapa zat gizi ya seperti vitamin D, asam amino, omega 3 dan beberapa antioksidan. Saya akan memberikan penjelasan salah satu aja karena waktunya cukup terbatas ya. Jadi ini adalah mengenai vitamin D. Vitamin D ini apakah punya manfaat bagi otot? Jawabannya adalah ya, sudah ada studinya. Studi ini dipublikasikan pada jurnal dari Endocrine Society, sudah ada meta-analisisnya, sehingga memang ini menunjukkan bahwa ya kalau banyak riset ya yang mengarah pada kesimpulan konsumsi vitamin D atau status vitamin D ini memang punya dampak. Jadi studi-studi ini sudah melaporkan, ini datanya, ini mohon maaf, ini lumayan ilmiah banget, cuma data ini memang menunjukkan bahwa ada efek ketika kita mengkonsumsi vitamin D atau status vitamin D kita baik, ya. Kenapa sih harus dibedakan? Karena gini, ada sebagian orang yang memang status vitamin D-nya udah baik, sehingga efek dari suplemen mungkin nggak terlalu bagus. Tapi ada orang yang memang kondisi status vitamin D-nya rendah, sehingga memang perlu mengkonsumsi vitamin D. Nah, salah satu banyak faktor yang mempengaruhi ya. Pertanyaannya apakah kita sering berada di bawah sinar matahari, berjemur misalnya, dan warna kulit itu juga ngaruh. Warna kulit gelap ya, semakin coklat warna kulit kita, semakin sulit membentuk vitamin D.
pakaian kita semakin tertutup, semakin sedikit membentuk vitamin D. Faktor genetik juga punya pengaruh sebagian orang karena faktor genetiknya badannya sulit membuat vitamin D. Sehingga kalau kita ternyata vitamin D-nya rendah ya memang disarankan suplemen dan itu berdampak baik bagi otot. Ada alasannya, ini alasannya cukup panjang, tapi karena waktu saya cukup terbatas, intinya adalah begini, otot kita itu pasti mengalami kerusakan. Biasanya kerusakan itu terjadi karena mungkin kita menggunakan atau karena ada paparan radikal. Radikal itu bisa berasal dari makanan yang kita konsumsi atau metabolisme energi dalam tubuh kita itu secara langsung menghasilkan radikal bebas. Ketika kita radikal proses kerusakan tersebut merusak otot. Nah, untuk bisa memperbaikinya, kita perlu sistem untuk menekan agar radikal bebas tersebut tidak menjadi terlalu berlebihan. Dan juga agar radikal bebas tersebut tidak menimbulkan peradangan. Vitamin D dikenal sebagai vitamin yang punya efek antiinflamasi. Dan juga beberapa studi melaporkan dia bisa mendukung dari proses regenerasi otot. Ini adalah temuan dari beberapa pakar dalam 1 dekade terakhir yang menunjukkan potensi pentingnya vitamin D. Tidak hanya ya kita mengenal mungkin vitamin D untuk tulang ya. Beberapa penyakit juga berhubungan dengan vitamin D yang rendah sehingga mengkonsumsi vitamin D atau memiliki status vitamin D yang baik itu menjadi penting dan terakhir ternyata otot juga perlu vitamin D. Jadi kalau ditanya gimana caranya mengoptimalkan selain tadi olahraga, konsumsi beberapa protein yang cukup ya, kita juga penting untuk mencukupi kebutuhan vitamin D. Kenapa tadi dia memodulasi, membuat otot ini lebih mudah bertumbuh, dia membantu juga kalsium dan juga dia sekali lagi mencegah peradangan dan juga mencegah inflamasi yang berlebihan. Sehingga memang ya vitamin D ini penting. Itu salah satu contohnya ya dan sebenarnya masih banyak lagi yang tidak bisa saya sampaikan di sini karena memang kesempatannya terbatas. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih banyak atas materi yang sangat insightful sekali, Pak Hari. Boleh, operator untuk second kembali. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita foto bersama. Boleh Bapak Ibu semua, saya berkenankan untuk menyalakan kameranya karena kita akan sesi foto bersama, karena kita akan mendokumentasikan webinar kita sore hari ini. Maka dari itu, kami silakan untuk menyalakan kameranya. Saya lihat sudah mulai on kamera semua ya. Ayo, bagi yang belum kami persilakan karena momen ini akan kita abadikan untuk kita semua. Baik, ini beberapa sudah ada yang sudah. Monggo yang lain ditunjukkan kameranya. Baik, karena sudah ramai. Oke, operator siap-siap untuk slide pertama. 3, 2, 1. Oke. Slide berikutnya, apa-apa dari saya seperti biasa. 3, 2, 1. Baik, slide terakhir. Siap-siap. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan untuk menyalakan kamera. Boleh operator untuk share kembali. Nah, sekarang untuk sesi yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua yaitu seperti tanya jawab dengan format nama, domisili dan pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti sebutkan pertanyaan nama, domisili dan pertanyaan lalu ditujukan kepada siapa. Dan terakhir apabila Bapak Ibu memiliki terkendala baik koneksi ataupun mikrofon, kami persilakan untuk chat di kolom komentar. Baik, siapa yang raise hand pertama? Siapa? Baik, untuk Pak Armi, selamat sore. Halo, Pak Armi. Halo, selamat sore. Apa suara saya terdengar? Ya, sore terdengar. Baik,
Boleh untuk memperkenalkan diri, nama, domisili, pertanyaan, dan ditujukan kepada siapa? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tidak bisa on cam Kak, karena lagi di jalan juga, terkendala jaringan juga. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ardi, saya berasal dari Kabupaten Tangerang. Di sini saya ada dua pertanyaan yang bisa dijawab oleh kedua narasumber sekaligus. Yang pertama itu berkaitan dengan em, aging yang dipengaruhi oleh dari sel tadi ya, yang dari pemateri yang pertama. Apakah em, aktivitas fisik gitu, aktivitas fisik yang mempengaruhi sel-sel aging ini dapat digantikan dengan suplemen ataupun makanan nutrisi lah gitu. Karena dalam kesehatan misalnya kayak obesitas gitu kan, ya untuk kita bisa diet itu otomatis kan harus ada keseimbangan antara gizi dengan aktivitas fisik. Nah, tadi kan dijelaskan juga sama dokternya bahwasanya ada aktivitas fisik yang mempengaruhi sel-sel atau jaringan tertentu. Tapi saya juga ada mempelajari bahwa ada suatu suplemen ataupun suatu zat gizi yang mampu mempengaruhi suatu organ tubuh, suatu jaringan dari organ tubuh ataupun sel gitu. Apakah dari aktivitas fisik ini sel-sel atau jaringan-jaringan yang dipengaruhi oleh aktivitas fisik ini bisa dibantu atau digantikan dengan zat gizi? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya berkaitan dengan um, penyakit gitu. Mungkin maksudnya gini, aktivitas medis gitu. Apakah aktivitas medis misalnya tindakan operasi ataupun obat-obatan ini juga dapat mempengaruhi aging? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Armi boleh tahu pertanyaan ditujukan kepada siapa? Pertanyaan pertama ini sebenarnya saya pertanyaannya itu dari lab Dokter Angga tadi ya, mungkin bisa spesifiknya ke Dokter Angga. Dan yang kedua itu dari Pak Hari tadi ya. Oh, baik, baik. Boleh langsung dijawab aja, Pak Angga, Pak Dokter Angga. Baik, izin menjawab untuk Pak Armi. Pertanyaannya benar ya Pak, aktivitas fisik apakah dapat digantikan dengan makanan atau zat gizi tertentu gitu ya Pak ya? Mungkin kurang lebih gitu Pak. Benar Mas? Ya benar begitu dokter. Benar ya Soalnya Pak? ya Baik. beberapa kondisi kesehatan kan tidak bisa gitu. Baik, oke gini Pak. Jadi tadi saya sempat bilang ya Pak, mungkin pilih salah satu yang paling bisa dilakukan. Tapi sebenarnya gini Pak, pada dasarnya aktivitas fisik itu tidak bisa digantikan oleh zat gizi tertentu atau makanan tertentu. Tapi zat gizi atau makanan tertentu itu malah bisa mensupport atau membantu perbaikan atau sesuatu yang dibutuhkan saat kita melakukan aktivitas fisik Pak, terutama untuk pada aging. Misalnya saya ambil contoh begini Pak. Misalnya dalam kasus kita makan, anggaplah zat gizi yang paling penting untuk aktivitas fisik, terutama untuk otot, misalnya contoh itu adalah protein misalnya Pak. Kita konsumsi protein berlebihan, misalnya contoh, tapi kita tidak melakukan aktivitas fisik. Yang terjadi bukannya malah kita menunda aging, malah kita mempercepat aging. Kenapa Pak? Misalnya contoh pada kasus itu saat kita makan tinggi protein, malah kita men-trigger mungkin terjadinya yang paling sederhana asam urat jadi lebih tinggi dan segala macam lah Pak. Nah, salah satunya mungkin obesitas juga jadi masalah karena pada aktivitas fisik yang sedikit itu pasti akan jadi masalah, terutama yang tadi mungkin dibahas sama Mas Hari sebelumnya, itu akan jadi masalah terutama terjadinya pengecilan otot. Karena itu salah satu hal yang paling penting, Pak. Terutama dalam eh, menunda aging, kalau kita bilang gitu mungkin penundaan aging. Nah, makanya sebenarnya kalau bisa, maksud saya satu persatu adalah begini, Pak. Misalnya contoh, kalau dalam hari ini saya baru bisa melakukan, let's say, saya mau coba buat makanan saya lebih sehat, misalnya gitu, Pak. Nah, next, dalam beberapa minggu kemudian, ayo saya tambahin eh, aktivitas fisiknya saya tambahin. Misalnya yang tadinya mungkin jalan aja cuma mungkin kurang lebih 2.000 langkah, ditambahin yuk jadi 6.000, misalnya seperti itu. Nanti coba tambahin
Misalnya, oh kita coba, mungkin per minggu saya mau melakukan intermittent fasting atau saya mau melakukan puasa. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi karena semuanya ini sangat berhubungan dan semuanya ini akan sangat mempengaruhi, Pak, terutama di kondisi terutama untuk mencegah di aging itu sendiri, Pak. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Masih ada yang mau ditanya, Pak, mungkin? Ya, jadi mungkin ya lebih kurangnya begitu dokter. Karena begini, ada misalnya kayak tidur gitu kan, istirahat ataupun dari aktivitas fisik lainnya gitu kan, kan ada bentuk sel ataupun jaringan itu yang misalnya dia harus lurus, jadi harus tapi jadi bengkok karena aktivitas fisik. Cuman ada beberapa suplemen makanan ataupun zat gizi yang mampu membuat sel atau jaringan yang tadi harusnya lurus jadi bengkok itu diluruskan gitu. Mungkin lebih kurangnya ke arah sana pertanyaan saya gitu. Ya, lebih Oke. kurangnya udah terjawab sih. Oke, Pak. Iya, kalau misalnya ada kerusakan jaringan, pasti zat gizi itu pasti akan bermanfaat gitu ya, Pak, ya. Misalnya contoh, misalnya kerusakan jaringan itu karena radang atau karena sesuatu, pasti otomatis pasti akan bermanfaat. Tapi kalau untuk aging secara keseluruhan atau holistik, menurut saya aktivitas fisik itu nggak tergantikan, Pak. Karena, itu sangat penting terutama untuk otot kita. Karena kalau otot kita sudah mengecil atau otot kita sudah rusak, otomatis aging itu akan makin cepat dan itu akan mengganggu aktivitas kita. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Baik. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Baik. Sudah cukup. Terima kasih, Pak. Monggo mungkin Mas Hari, Mas. Lanjut pertanyaan kedua Mas tadi. Baik, terima kasih. Saya nggak bisa mendetail seberapa besar dan obatnya apa, karena itu di luar apa istilahnya pengetahuan dan wawasan saya mengenai dampak obat terhadap proses aging. Tapi yang jelas memang nggak usah obat ya. Kadang-kadang perilaku yang buruk, konsumsi sesederhana kayak banyak bahan makanan, bahan tambahan makanan, pengawet, pewarna itu juga prosesnya bisa mempercepat proses aging itu sendiri. Jadi apa yang kita masukkan dalam badan kita itu punya pengaruh besar terhadap badan kita. Itu kalau kita makannya dengan lebih baik, dengan lebih mindful. Ini topik bulan lalu ya di Widya Genomik itu juga ada membahas mengenai mindful, maka ya badan kita juga akan lebih kerasa kok sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau ada obat-obatan itu pasti nggak mungkin orang nggak sakit dikasih obat kan. Jadi eh, nggak masalah kalau misalnya ada treatment tertentu yang dilakukan yang perlu kita lakukan. Jadi jangan sampai sakitnya parah nggak mau nggak mau Iya. berobat dengan darurat takut penuaan gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah membalance. Ya jadi kalau flu memang harus minum obat ya mungkin minum obat atau punya meredakan gejala mungkin misalnya atau punya masalah tertentu misalnya gitu kan ada treatment obat dijalani aja. Yang bisa kita lakukan adalah ketika treatment tersebut selesai, kita merebalance dengan tadi peradangannya kita turunkan, misalnya makannya kita perbaiki. Jadi saya kira apa namanya setiap yang kita masukkan punya dampak besar. Ketika ada obat-obatan tertentu itu nggak mungkin nggak ada alasannya diberikan dan nggak perlu takut saya kira. Yang jelas kita yang bisa kita lakukan adalah rebalance dengan ya udah dengan demikian hidup kita lebih perbaiki lagi, makannya lebih kita jaga lagi gitu sehingga apa namanya kita bisa mengoptimalkan kesehatan setelah treatment tersebut selesai. Kalau itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Hari untuk jawabannya. Mungkin saya sedikit menambahkan terkait Mm-mm. aging ini dari suplemen makanan ataupun dari gizi gitu kan, nutrisi. Nah, kalau untuk kasus penyakit gitu kan, em, kalau penyakit yang em, istilahnya yang generatif itu kan otomatis tidak bisa dimodifikasi gitu kan. Ya. Nah, Mm-mm. kalau untuk aging sendiri ini kan tadi sempat dikatakan misalnya genetiknya mungkin udah berasal dari gen orang-orang yang katakanlah awet muda. Apakah ini gennya juga keturunannya juga akan awet muda atau sebaliknya yang memang orangnya tidak awet muda tapi keturunannya generasinya itu justru bisa dimodifikasi gennya ini
melalui nutrisi? Mungkin itu tambahan pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih pertanyaannya dan jawabannya adalah ya, kita bisa meminimalisir efek buruk dari gen kita. Di dunia di dunia sains kita sering menyebutnya dengan epigenetik. Jadi ada genetik, ada epigenetik itu di mana kita tidak secara struktural tapi kita memperbaiki kondisi mungkin yang kita alami saat ini. Kita jangan sampai turunan kita itu efeknya jadi lebih besar gitu. Jadi contohnya ada sebagian orang yang mungkin karena faktor genetik, ini contoh ya, ini contoh sederhana. Ada karena faktor genetik kita melihat melihat ada beberapa orang yang genetik gemuknya tinggi. Dan di Widya Genomics kita juga melihat ada beberapa klien yang secara genetik diturunkan dari bapak ibu, kan kita bapak ibu nggak bisa milih ya, dan genetik juga nggak bisa milih ya. Itu gemuk, tapi badannya enggak. Ternyata orangnya sangat menjaga. Dan ketika kita lihat anaknya juga baik-baik saja. Jadi meskipun punya gen gemuk, itu bisa kita bisa kita apa ya, modif dikit. Nggak, efeknya mungkin tergantung gennya juga ya. Jadi setiap gen itu akan punya pola yang beda-beda. Cuma ada yang disebut sebagai epigenetik di mana kita bisa kayak sedikit memanipulasi atau sedikit apa ya, mengadjust gitu sehingga efek genetik itu nggak terlalu kuat. Ini yang sering kita lihat, kita sering menyebut dengan epigenetik dan itu diturunkan. Jadi ketika kita pola hidup kita baik, dan ini penting ya untuk epigenetik ini ya Bapak dan Ibu. Kita menurunkannya sejak embrio. Artinya kalau sebelum punya anak, gaya hidup kita kacau, itu bisa diturunkan ke anaknya. Tapi kalau kita udah setting nih, saya genetiknya jelek, tapi saya mau punya anak yang baik. Kita gaya hidup kita gak perbaiki dulu, badan kita sudah ready, baru kita kemudian memproduksi anak, ya anak itu akan membawa lifestyle bagusnya kita. Dan selama bertumbuh, anak tersebut ini bisa kita optimalkan sehingga efek buruk genetik itu tidak terlalu kuat. Tapi balik lagi ya, seberapa kuatnya, seberapa besarnya itu akan sangat tergantung case by case. Yang jelas berdasarkan riset 20 tahun terakhir, genetik itu bukan satu-satunya penentu. Dan kami beberapa kali menemukan beberapa klien yang turunan genetiknya gemuk, badannya bisa dijaga karena memang dia sudah tahu dan dia menjadi lebih aware dan lebih ketat gitu. Jadi bisa. Oke, terima kasih Pak Ari untuk jawabannya. Berarti dari gen ini tidak hanya orang itu sendiri yang harus merubahnya, tapi bisa dari orang tuanya sebelum anaknya lahir gitu ya Pak ya. Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Armi dan terima kasih juga atas jawabannya dari Pak Hari dan juga Dr. Angga. Sebelum masuk ke pertanyaan kedua, boleh untuk Bapak Ibu semuanya jangan lupa untuk mengisi absensi yang ada di kolom komentar. Oke, jangan lupa Bapak Ibu semua untuk mengisi absensi di kolom komentar. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua yaitu dari saudara Irma Ridwan, boleh untuk open mic dan jangan lupa nama, domisili serta pertanyaan ditujukan kepada siapa. Halo, Irma Ridwan. Baik, mungkin terkendala koneksi. Boleh lanjut ke Ibu Alais. Boleh untuk open mic, lalu ajukan nama, pertanyaan, domisili, lalu tanyakan ditujukan kepada siapa. Terima kasih Pak Rehan. Saya nanya ke Dokter Angga atau Dokter Hari, nggak tahu ya. Bingung, hampir sama soalnya pemaparannya. Saya waktu itu umur 40 udah pasang ring ya. Pasang ring. Dokter jantung juga agak bingung, masih muda, masih menstruasi udah pasang ring. Ya mungkin karena masalah waktu saya agak gemuk ya. Jadi trigger saya cukup tinggi. Sebenarnya beberapa dokter bilang nggak usah pasang ring, tapi saya pasang ring karena saya ngeliat suami saya juga sakit jantung. Nah itu obatnya itu seumur hidup ya, clopidogrel. Obat pengencer darah, kemudian untuk kolesterol ya malam. Jadi satu-satu itu. Nah terus kalau mau saya udah muda itu saya mungkin kalau
olahraga lebih banyak kayak gym gitu, nggak membesarkan massa otot, tapi lebih ke gimnastik gitu lah, kayak Zumba atau apa gitu. Nah, kalau misalkan saya minum vitamin, vitamin itu misalkan vitamin D, vitamin C atau vitamin eh, apa namanya, yang lain-lain lah gitu ya, bisa pengaruh nggak ya dengan hipervitaminosis gitu? Saya dengar katanya kalau vitaminnya terlalu banyak, saya kadang-kadang suka banyak banget tuh vitamin, karena kayaknya takut aja nggak mencukupi gitu dalam tubuh saya. Itu bagaimana ya dok? Mungkin itu aja pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Boleh langsung jawab aja, baik Dokter Angga dulu atau lanjut dengan Pak Oh Hari. ya, baik. Izin Ibu, jadi pertanyaannya apakah dapat mempengaruhi dengan hipervitaminosis gitu ya, Bu? Ya, Ya, baik. Pada dasarnya semuanya paling baik adalah kita cek dulu ya, Bu ya. Apakah vitamin itu sudah cukup apa belum, kurang apa tidak gitu ya, Bu. Karena kalau hipervitaminosis pasti akan menimbulkan impact apapun itulah, Bu. Apapun namanya zat yang kita nggak bisa buang, itu bisa jadi toksin di dalam tubuh kita. Nah, itulah yang bisa memperberat kondisi kita. Misalnya kita ambil contoh gini, Bu. Vitamin C itu kalau kita kelebihan, otomatis lama-lama dia akan memperberat ginjal. Karena iya, pada dasarnya dia kan bentuknya kristal gitu ya Bu ya. Nah, iya, sehingga itu pasti akan mengganggu secara kesehatan keseluruhan sih Bu. Jadi ya pada lebih baiknya kalau memang misalnya tidak yakin atau tidak, karena kan pengecekannya juga sudah ada Bu. Jadi kalau udah tidak yakin lebih baik dicek dulu Bu apakah vitaminnya itu berlebihan apa tidak gitu. Karena di laboratoriumnya sudah ada. Mungkin itu Bu. iya. Kalau Gitu. cuman dari Hmm. buah-buahan atau makanan, food yang baik, bisa mengcover nggak kalau saya pakai vitamin, dok? Apa dulu nih Bu? Apa Ya, dulu? misalkan Eh, kayak buah, kita Secara makan keseluruhan bit, gitu ya Bu ya? misalkan kita buah butuh itu Oke, buah bit yang bagus-bagus lah, kita baik, baca banyak kan kayak baik. gitu. Ya, sebenarnya kalau kalau ditanya bisa mengcover apa tidak, itu balik lagi ke genetik masing-masing orang ya Bu ya. Oh, Misalnya contoh tadi kan sempat dibahas Bu, ada beberapa yang sering kejadian itu misalnya contoh orang udah minum D3 tapi kok D3-nya rendah atau sulit buat naik, atau ada beberapa orang sudah berjemur berjam-jam ternyata D3-nya nggak naik. Nah, iya, ternyata misalnya ada gangguan kelainan genetik di mana penyerapannya jadi bermasalah, misalnya seperti itu Bu, atau ada gangguan yang lainnya. Nah, iya, itu pada dasarnya kalau ditanya bisa mencukupi apa tidak, kalau kalau orang itu sehat secara genetik baik pasti Bu mencukupi. Tapi kalau misalnya itu ada gangguan secara genetik, nah itu yang biasanya harus dicek. Saya ada nggak ya ternyata gangguan penyerapan B3, saya ada nggak ya gangguan penyerapan B6, atau saya ada nggak ya gangguan penyerapan dari vitamin D3. Jadi kita bisa memastikan Bu. Di situ baru kita bisa menggunakan, oh ini pasien ini butuh vitamin A, B, C, D, E. Nah itu jadi kita lebih nyaman dan pasiennya pun juga lebih tenang. Oh, ternyata apa? Jadi nggak berlebihan gitu, Bu, vitaminnya. Begitu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu. terima kasih dok. Baik. Mungkin dokter Hari kali yang itu masa otot. Hmm, ya, gimana ya? Eh, bisa diulang tadi untuk pertanyaannya? Ya, kalau dulu kita masih muda-muda kan olahraganya Ah, kayak gym itu atau mungkin otot kebayangan saya itu kan menggunakan alat ya, menggunakan alat ya. Saya lihat hmm, teman-teman saya yang udah hmm, cukup usia dia kayak ngangkat angkat hmm. angkat dumbbell yang besar gitu. Iya, iya. Otot dokter loh dia padahal dokter. Dia Heeh. mencontohkan seperti itu tapi jadi hidupnya sehat. Terus Hmm, bonusnya langsing kayak gitu-gitu. hmm. Jadi padahal waktu kita muda tuh kita nggak pernah olahraga yang seperti itu ya karena takut kan Ya. kalau perempuan ntar jadi bodinya kepikirannya tuh dulu gitu ya bodinya jadi keker gitu padahal sebenarnya enggak ya kan nah terus untuk ke sekarang ini udah umurnya mendekati 60 itu kita bisa ya dengan eh, benda-benda kayak barbel gitu ya Ya. 40 kilo gitu masa otot maksudnya untuk olahraga otot jadi nggak cuma treadmill atau jalan kaki atau itu tapi yang untuk otot tuh apa ya Ya, angkat berat. ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini penting.
Jadi Hmm. nggak cuma bisa tapi juga penting. Nah, Ya. beratnya, jumlahnya memang disesuaikan dengan kemampuan. Jadi kalau misalnya nggak usah berat-berat, nggak apa-apa. Yang penting olahraganya latihan resisten. Dan saya kira udah banyak contoh-contoh mungkin beredar ya, Iya, atau gitu. mungkin juga bisa bekerjasama dengan PT misalnya gitu kan untuk didesain program latihan yang safe di usianya dan juga targetnya. Karena saya merasa ya ini personal, dulu di usia 20-an tuh tujuan nge-gym tuh beda dengan sekarang di usia 40. Jadi kalau 20 tuh kayak masih ingin membuktikan kan badannya bisa bagus gitu kan, langsing apa. Sekarang tuh yang penting ya ampun bisa kerja dengan lancar, nggak sakit-sakit tuh udah luar biasa. Ya. Bisa jalan-jalan, mungkin menikmati weekend gitu kan, mungkin agak jalan bener-bener jalan misalnya nanjak bukit atau apa yang agak ringan-ringan tuh nggak pegel kemana-mana tuh udah plus gitu. Jadi Ya. memang jangan setiap orang tuh kan ada musimnya ya kata orang ya. Dan untuk bisa saat ini kita bisa hidup menikmati hidup kita itu adalah sebuah anugerah sendiri. Dan kita udah mungkin udah nggak level pembuktian tadi yang dikatakan langsing lah apa segala macam. Kita yang penting hidup kita nyaman. Nah, latihan beban itu penting, penting. Sekali Hmm. lagi, yang perlu di-adjust itu atau sesuaikan itu adalah jumlah bebannya. Jadi kalau misalnya dumbbell sekilo gitu kan, misalnya pakai itu duit gitu. Bahkan mungkin ada yang mungkin pakai badan sendiri itu juga nggak ada masalah. Itu yang Ya. pertama. Jadi membuat otot kita tidak turun. Jadi fokusnya bukan lagi membesarkan otot, tapi gimana ototnya nggak berkurang. Karena otot berkurang, mobilitas berkurang, gampang mungkin cedera, gampang capek, dan jadinya banyak terus jadi terbatas. Dan ini ketika aktivitas terbatas, ya nggak ngapa-ngapain, ini masa berikutnya adalah lemaknya numpuk Iya. yang berusaha kita tangani. Yang kedua adalah latihan beban itu sudah banyak dilaporkan bagus untuk menjaga gula darah tetap stabil. Hmm. Jadi latihan beban selalu ada porsinya. Kalau mau di sandwich ya mungkin aerobik misalnya 60%, bebannya 30%, atau silakan senyamannya disesuaikan dengan kondisinya juga. Tapi yang Hmm. jelas komposisinya tetap perlu ada gitu. Dan tujuannya sekali lagi mungkin di usia saat ini akan beda dan jangan Ya. disamakan mungkin di usia 20-an ya. 20-an kan pengen orang paling wow gitu kan kalau bisa di antara teman-temannya gitu. Sekarang orang yang paling sehat di antara keluarga sendiri atau bisa menikmati waktu bersama keluarga dengan lebih baik itu menurut saya udah sesuatu yang nikmat, suatu kenikmatan. Jadi itu yang dijadikan target dan tetap perlu untuk menjaga massa otot nggak berkurang. Karena kalau aerobik doang tanpa beban itu ada resiko memang ya massa ototnya akan kepake juga gitu. Jadi dan aerobik tetap penting ya, cuma beban itu juga sama pentingnya. Ya. Latihan resisten. Makasih dok. Vitamin Sama-sama. otot nggak ada ya dok ya? Gimana? Otot ada nggak? Vitamin untuk masa otot nggak Oke, ada ya? ya tadi saya sampaikan ada beberapa poin ya. Pertama, selain olahraga, proteinnya cukup ya. Proteinnya cukup. Ini kita ngecek nggak lauk kita cukup nggak, proteinnya kita membatasi banget apa enggak. Hmm. Kemudian berikutnya vitamin D. Ini sekali lagi sering. Kalau penasaran bisa cek vitamin D di lab. Kalau enggak, dicek aja sehari bisa berapa kali di luar rumah. Lalu kemudian apakah ada aktivitas mungkin berjemur secara sengaja atau tidak atau pakaian tertutup kalau memang punya resiko-resiko tinggi. Dan plus juga semakin bertambah usia semakin sulit untuk badan kita bikin vitamin D. Jadi Betul. kebutuhannya akan tetap anyway. Jadi kalau suplemen saya akan menyarankan pada dosis-dosis yang rentang normal ya sekitar 1000 IU per hari itu akan tetap perlu terutama orang Indonesia. Berikutnya adalah rajin makan ikan apa enggak? Oh iya. Hmm. Kalau ikan jarang sebulan sekali, ya sumber yang cukup besar di situ. Ya kalau lauk-lauk yang lain itu nggak terlalu banyak, ya. Hmm. Atau kita konsumsi fortifikasi, ada beberapa susu fortifikasi. Tapi kalau itu juga enggak, saya akan menyarankan suplemen. Kalau nggak yakin, aduh saya nggak yakin nih, cek dulu aja mungkin bisa ke lab, ya cek kadar vitamin D gitu. Ternyata rendah ya gitu. Jadi Makasih kalau dok. dan kalau untuk mencegah kelebihan selalu cek persen AKG ya. Untuk suplemen saya akan menyarankan nggak di atas 200%. Ya, Hmm. jadi sekitar 100-an% itu masih aman untuk konsumsi harian. Satu hari misalnya. Makasih dok. Sama-sama. Baik, terima kasih pertanyaan dan jawabannya dari Dr. Angga dan juga Pak Hari. Baik, karena terlihat sudah tidak ada lagi yang raise hand, baik kalau itu kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom komentar. Baik, kita karena waktu terbatas, paling saya hanya mengambil 2 pertanyaan terbaik di kolom komentar.
Baik, saya sudah menemukan. Mungkin boleh Bu Emma Pratiwi, apakah bisa open mic untuk membacakan pertanyaannya? Herma Pratiwi. Halo? Oh, tidak ada. Izinkan saya membacakan. Eh, Bu Erma Pratiwi ini bertanya kepada pembicara pertama atau Dokter Angga, apakah ada obat atau treatment yang sudah terbukti secara ilmiah yang bisa reverse aging? Mohon infonya. Boleh Dokter Angga untuk dijawab atas pertanyaannya? Kalau untuk reverse aging, penelitiannya itu udah banyak banget. Misalnya contoh, tadi saya juga ada bahas herbal, tapi kita bilang bukan reverse aging secara langsung, oh kelihatan muda, enggak. Tapi kita dalam artian gini, misalnya contoh target penelitiannya itu, misalnya contoh, oh kita mau targetin di inflammagingnya, misalnya seperti itu. Oh, nah di situ penelitiannya sudah banyak dan itu secara ilmiah, misalnya kayak kunyit, tadi saya bahas ashwagandha atau Fagi misalnya dengan si kelor itu udah cukup banyak penelitiannya dan itu sangat membantu untuk kesehatan secara keseluruhan. Makanya kita bilang itu bisa menjadi reverse aging atau mungkin paling tidak menunda penuaan, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk obat-obatan, Eee, kalau obat kalau treatment mungkin sekarang yang paling banyak ya reverse aging itu ya paling banyak stem cell, sekretom, eksosom. Nah itu udah terbukti secara ilmiah itu akan membantu, tapi sampai saat ini itu masih terus diteliti terus karena kan, kita butuh, hasil yang mungkin lebih banyak lagi dibanding saat ini karena penelitiannya juga masih masih dalam terbatas gitu ya. Jadi masih akan terus diteliti sampai ini nanti akan dikeluarkan istilahnya perizinan dan segala macamnya karena sampai sekarang pun di dunia internasional pun masih abu-abu sepertinya seperti itu. Tapi kalau ditanya terbukti secara penelitian ya mereka terbukti dan sangat baik gitu. Oke, kurang lebih itu sih Mas jawabannya. Baik, terima kasih Dokter Angga atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini menarik banget dari Rusli Wijaya. Boleh dari Pak Rusli untuk open mic untuk membacakan pertanyaannya atau terkendala? Oh, baik. Silakan untuk dibacakan pertanyaannya dan ditujukan pada siapa? Mohon maaf, Pak. Suaranya tidak terdengar. Mohon maaf, masih belum terdengar. Belum, belum terdengar, Pak. Mungkin boleh Pak untuk dilepas mic ininya, headsetnya, lalu coba diucapkan kembali. Mohon maaf, masih belum terdengar. Masih mute itu. Coba Bapak berbicara tanpa headset, headsetnya dimatikan dulu, lalu diulangkan pertanyaannya. Mungkin di turn off dulu. Aslinya mute itu, Pak. Baik, saya bacakan lagi ya pertanyaannya. Langsung aja, saya izinkan dari Pak Rutli. Apakah kita bisa memundurkan usia biologis lewat intervensi epigenetik? Kedua,
Bisakah pola pikir positif atau meditasi memberi efek nyata pada ekspresi gen, via hormon atau stres? Apakah olahraga bisa menghidupi gen perbaikan tubuh atau memperpanjang telomer? Pertanyaan yang menarik, boleh untuk Pak Hari, kayaknya relate juga sama topiknya Pak Hari, boleh untuk langsung dijawab. Oke, terima kasih. Apakah kita bisa menggunakan usia biologis? Tergantung, jadi gimana ya? Ini tuh kayak orang pakai mobil, nyetir mobil, naik mobil. Kita mengarah pada penuaan. Nah, yang saya takutnya salah memberikan interpretasi, dikiranya bisa istilahnya apa tadi? Bisa memundurkan, itu udah maju terus mundur lagi. Bukan memundurkan tapi memperlambat. Jadi kalau maju mundur nabrak ntar ya. Jadi maju tetap, kita mengarah penuaan tapi kita lebih lambat. Untuk ini kebetulan saya tertarik memasuki bidang ini, longevity ya. Kalau di dunia bio layanan kesehatan namanya longevity, itu ketika saya S3. Jadi saya S3 di Maastricht University, tapi sempat membuat trial di Indonesia. Awalnya saya riset mengenai program weight loss. Jadi orang yang gemuk kita kasih diet lalu turun berat badan, dan saya melihat inflamasi waktu itu. Buat yang tertarik bisa googling nama saya dan Maastricht University, itu biasanya akan ketemu disertasi saya, kan belum dipublish soalnya. Nah, dalam riset itu saya riset lakukan di Ekman ya. Jadi saya belajar mengukur penuaan panjang telomer tuh waktu itu di Ekman. Selama 2 bulan kita meneliti bahwa pertama, untuk orang yang gemuk kita bisa memperlambat penuaan dengan cara menurunkan berat badan. Tadi juga sudah dibahas mengenai kalori restriction. Jadi kalori restriction penurunan berat badan itu bisa memperlambat, bukan memundurkan ya, memperlambat. Lalu mundur maju mundur nabrak ntar. Ya, yang kedua adalah kalau pola makan kita perbaiki. Jadi waktu program S3 saya mendevelop diet yang diinspirasi dari diet Mediterania. Bukunya juga udah ada, kalau tertarik bisa cek di Google juga, di Tokopedia, diterbitkan di UGM Press, diet Mediterania bagi masyarakat Indonesia. Dengan diet itu saya aplikasikan pada orang yang gemuk, dia dengan sama-sama turun dibandingkan dengan kontrol yang cuma weight loss doang. Tapi kalau dia dietnya diperbaiki, dia bisa turun dengan lebih banyak. Jadi proses panjang telomer tersebut ya bisa lebih memanjang lagi. Satu yang perlu diingat bahwa telomer itu panjang pendeknya itu tuh sesuatu yang lumayan cepat gitu. Jadi nggak yang pendek terus akhirnya kita berhenti menua, enggak ya. Dia memendek memanjang lagi tergantung bagaimana pola makan kita. Nah, yang kita lakukan dengan pengukuran itu adalah ketika telomer ketahuan memendek, itu artinya penuaan lebih cepat. Yang kita lakukan adalah memperlambat penuaan, bukan memundurkan. Itu dengan makanan bisa. Jadi ada beberapa komponen dari diet Mediterania. By the way, diet Mediterania itu diet yang sudah terkenal sedunia, bahwa itu yang diet yang dipakai sebagai, bisa dikatakan kayak holy grail-nya longevity ya. Jadi komponen seperti sayuran, pemilihan lemak yang baik, ikan dan seafood, buah-buahan, kacang-kacangan, komponen makanan seperti itu yang bisa memperbaiki DNA sehingga kemudian pemendekannya itu bisa menjadi lebih lambat. Jadi jawabannya adalah bisa. Tapi saya ingin menggarisbawahi ini bukan memundurkan tapi memperlambat penuaan. Lalu efek berpikir positif rehabilitasi bisa, tapi perlu diingat kalau orang yang menuanya karena stres. Di bidang genomik, kami juga ini menguntungkannya adalah kita tidak hanya mengukur laju penuaan, tapi juga ada konsultasinya. Konsultasi dengan genetic counselor dan nutrigenomic counselor. Jadi ada 2 ya, dari dokter dan juga dari dietitian seperti saya. Itu kita biasanya melihat sebagai dalam timnya. Ini penyebabnya apa nih? Ada, kita sering menemukan kurang tidur, ya. Ada yang kurang tidur, ada yang kebanyakan masalah, mungkin pekerjaan, mungkin makannya nggak beraturan karena kegemukan. Jadi kalau penyebabnya adalah stres, maka mengatasi stres itu bisa menjadi solusi. Tapi kalau penyebabnya adalah kegemukan, ya kegemukannya yang diperbaiki gitu. Jadi penyebab dari penuaan itu akan sangat individual, tergantung kondisi individunya. Jadi yang tidak hanya di bidang genom itu nggak hanya pemeriksaan genetik, epigenetik, tapi juga ada identifikasi penyebabnya kenapa. Dan yang 3 adalah apakah olahraga bisa menghidupkan gen yang memperbaikan tubuh? Jawabannya iya.
Jadi, ini beberapa studi juga sudah melaporkan olahraga yang bisa memperpanjang telomer adalah aerobik. Jadi kalau mau awet muda, rajin jalan, rajin lari, rajin jogging. Tapi bukan berarti kemudian jadi olahraganya aerobik doang, enggak, ya tetap latihan beban karena tujuan beban beda. Latihan beban adalah menjaga massa otot supaya kita kualitas hidupnya lebih baik. Tapi kalau ingin lebih awet muda, lebih perbanyak olahraga yang sifatnya aerobik. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, makasih ya Dr. Heri atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Rusli dan terima kasih juga atas jawabannya dari Pak Hari. Baik, karena untuk punya waktu, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Dan bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya tapi belum dijawab, jangan khawatir, Bapak Ibu bisa ajukan pertanyaan di link absensi. Nanti dari admin akan menjawab pertanyaan atau keluh kesah terkait mengenai topik penuaan dan melalui WhatsApp dan atau sebagainya. Seperti itu. Baik, boleh operator untuk rekening kembali. Langsung. Boleh di next. 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 Baik. Jadi tadi udah ada beberapa pertanyaan menarik baik di kolom komentar ataupun dari sampaikan secara langsung, dan pemenangnya yang mendapatkan giveaway untuk webinar sore hari ini adalah, boleh next. Selamat untuk belumnya. Next. Belumnya. Ya, selamat kepada untuk Ami akan mendapatkan free sensi konsultasi. Lalu juga 3 pemenang beruntungnya ada Endang akan mendapatkan Matana Prabaci itu Alay dan Imin. Selamat atas pemenangnya untuk sore hari ini. Lalu boleh di next. Baik, karena tadi udah disimak juga atas materi-materinya tentunya seputar reverse aging, dan kita jadi tahu nih bagaimana proses untuk bisa mengetahui cara untuk antisipasi dan preventifnya. Cuman apakah cocok dengan kita atau enggak? Nah, di sini Bapak Ibu jangan bingung karena Wiji Genomics memiliki satu produk yang menarik, yaitu Genome S, atau bisa kita bilang analisis uji epigenetik. Dan uniknya, ini informasi unik aja, uji epigenetik ini baru ada di Widya Genomics seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa lihat atau bisa kunjungi juga kepo-kepo Instagram kita di Widya Genomics. Itu ada informasi-informasi juga terkait produk ini. Jadi apa sih tujuannya produk ini? Tujuan produk ini adalah untuk mengetahui laju penuaan diri kita. Jadi epigenetik ini berbeda dengan genetik. Kalau genetik kan bawaan dari orang tua, tapi kalau epigenetik ini disampaikan langsung dari gaya hidup kita ataupun dari lingkungan kita yang nantinya akan mempengaruhi penuaan atau kesehatan pada diri kita. Jadinya ketika Bapak Ibu mencoba layanan ini, nanti Bapak Ibu akan mengetahui nih panjang telomernya. Jadi panjang telomer ini yang akan mengetahui rate penuaan diri kita, lalu juga rate time cycle di tubuh kita untuk reverse aging-nya, lalu juga kita akan mengetahui nih yang namanya usia biologis dan juga kronologis, tentunya ada renggangnya. Contohnya seperti saya usia 22 tahun. Tapi ini usia kronologis saya usia 22 tahun, tapi belum tentu usia biologis saya sama dengan usia biologis kronologis saya. Bisa jadi lebih muda, bisa jadi lebih tua. Seperti itu. Dan juga mengetahui nih risiko diabetes tipe 2. Dan cocok banget nih untuk Bapak Ibu yang sedang program diet, karena di sini juga akan kita mengetahui dampak dari defisit kalori pada obesitas. Seperti itu. Dan jangan khawatir juga, nanti Bapak Ibu juga akan didampingi langsung oleh orang yang berpengalaman bidangnya, yaitu dari genetic counselor dan juga nutrisi konsultasi. Jadinya selain mendapatkan guide atau juga baca report, nanti juga didampingi langsung oleh ahli gizinya, dan juga mendapatkan personalized meal plan. Ini tujuannya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi Bapak Ibu semua agar bisa mendapatkan tubuh yang lebih prima. Boleh dinas kembali. Nah, seperti ini gambarannya. Bagaimana contoh reportnya ini, seperti ini, di mana Bapak Ibu kalau memesan pelayanan ini akan mendapatkan sama personalized report. Ini personalized,
Jadi hanya Bapak, misalkan Bapak tes satu atau ibunya, ini akan berbeda hasilnya dengan hasil anaknya atau juga istrinya seperti itu. Dan ini juga diberitahu rate-nya berapa sih perbedaan organnya di usia kita dengan usia di holding kita. Lalu di sini ada keterangannya, lagi pengukuran penuaan 1.08 itu setiap penuaan tahunnya. Lalu di sampingnya ada Genome S personal treatment. Ini tujuannya penunjang kesehatan Bapak Ibu semuanya untuk mencukupi nutrisi di tubuh Bapak Ibu semuanya. Dan ini semuanya sudah all-in satu paket seperti itu. Dan ini tuh ambil sampelnya gampang banget, seperti ambil tes darah, yaitu mengambil darah dari ujung jari, lalu ditotolkan di kertasnya, nanti didampingin juga oleh customer kami. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik untuk program produk ini, bisa langsung kunjungi ke BioBalance Clinic yang ada letaknya di Kuningan di Jakarta Selatan. Mungkin kalau di Raja Jabodetabek, Kuningan ini terjangkau ya, gitu. Boleh next kembali. Dan kita juga selain kita menawarkan uji epigenetik atau uji penuaan pada diri kita, setelah kita tahu dan bagaimana untuk solusinya, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba beberapa pelayanan kita, yaitu terapi regeneratif dan herbal premium, di mana terapi regeneratif ini terdiri dari sekretom terapi dan exosom. Ini tujuannya untuk bisa stimulasi atau regenerasi sel-sel dalam diri kita. Jadi dari sekretom dan exosom ini nanti akan mendapat pelayanan juga seperti konsultasi, medical check-up, pemesanan, dan juga injeksinya. Serta juga ada obat-obatan herbal. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut lagi dengan dampak-dampak kimia, karena di Widya Herbal Indonesia itu menyediakan langsung per paket, di mana di antara recovery package, lalu juga ada hygiene, eating package, preventive package, dan security package. Dan tentunya ini Bapak Ibu bisa cek di sosial media Widya Herbal Indonesia ataupun kunjungi langsung ke website resmi Widya Herbal Indonesia. Boleh next kembali. Nah, boleh Bapak Ibu untuk screenshot segera, karena ini kita bentar doang. Karena untuk BioBalance Clinic saat ini membuka praktek, di mana salah satunya prakteknya di Dr. Angga yang tadi sudah menjelaskan pemateri kita. Pertama kita, di mana prakteknya buka dari hari Selasa hingga hari Sabtu jam 11 sampai jam 3 sore. Dan lokasinya tentunya ada udah saya bilang di awal, itu lokasinya ada di Jakarta Selatan di Kuningan gitu. Jadi kalau Jabodetabek itu Bapak Ibu bisa langsung nih kunjungi lokasinya gitu. Dan untuk booking konsultasinya ada tertera di nomor berikut. Lalu juga ada video genomik itu dari Pak Hari. Mungkin boleh untuk pertanyaan atau ingin tahu apa sih DNA atau nutrisi yang cocok untuk kita, itu boleh juga aku hubungin nomor tertera, dan jangan lupa untuk screenshot. Oke, boleh di next. Dan kita event terdekat ini ada di Surabaya, yaitu mengakhiri event International Medical and Wellness Tourism Expo 2025. Event ini akan diadakan di akhir minggu ini, itu di tanggal 25 sampai tanggal 27 Juli 2025 di Grand City Surabaya. Dan kita juga membawakan produk-produk unggulan kita. Ini Bapak Ibu bisa lihat di layar, di mana ada terapi, protein stem cell, herbal premium, tes genomik, dan juga ATM sehat atau cek kesehatan gratis seperti Kio Sehat. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang letaknya nggak jauh dari Surabaya atau sekitar Surabaya dan kepo banget dengan produk-produk Widya Genomik, Widya Herbal, dan Widya Terapeutik, itu kami persilakan untuk hadir di event itu, karena kita akan show off semua produk-produk unggulan kita di situ semua. Dan jangan khawatir, Bapak Ibu semua juga bisa namanya konsultasi. Jadi mana yang cocok untuk Bapak Ibu atau ambil tes genomik atau terapi sekretom gitu. Jadi selama 3 hari ya, dan jangan sampai sia-siakan momen tersebut. Boleh di next. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Apabila ada pertanyaan atau hal yang masih janggal, itu boleh langsung tanyakan ke customer care kita yang ada di bawah. Itu 05186888120 atas nama Melani, dan 082123258586 atas nama Eva. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu untuk mengisi absensi di kolom komentar, karena tadi terbatas juga waktunya, karena kita terbatas. Jadi Bapak Ibu misalnya punya pertanyaan dan ingin banget dijawab, itu boleh banget langsung jamin ke link absensi kita. Itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan yang kurang mengenakan.
dan event ini diselenggarakan oleh Video Genomics dan Biobalance. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam sesi webinar hari ini. Saya Rehan Septian Duputra selaku MC dan juga moderator. Saya tutup. Sekian, sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat sore menuju malam semuanya. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.